grup Bapak Ibu juga bersama Bu Hanita, cuman mungkin lebih banyak komunikasinya dengan Bu Hanita ya. Oh iya, betul Bu. Iya Bu, betul Bu. Oke, nah sebelum kita mulai mungkin saya perkenalkan diri dulu biar kita bisa lebih lebih akrab lah ya. Oke, punya siapa yang ini ya? Oke, baik. Nah, oke Bapak Ibu, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Mila Krismawati Paseleng, ya. Kalau dari nama saya kayaknya jelas ya, saya bukan orang Jawa. Saya dari Sulawesi, Bapak Ibu, Sulawesi Selatan, tepatnya di Toraja. Kemudian di sini saya saya akan mendampingi Bapak Ibu ya selama PPG ini bersama dosen-dosen yang lain ya, dan di jadwal saya diminta untuk mendampingi di modul pedagogik. Seperti itu. Nah, sehingga disinilah kita ketemu sekarang. Bapak Ibu, ini kalau saya lihat dari daftar peserta, ini kayaknya campuran dari berbagai macam ini ya, daerah ya. Dari Jawa Barat, ya, Bu. Benar, Bu. Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai ke Sulawesi juga kayaknya, ada dari Manado ya. Oke. Sumatera juga, Bu. Sumatera juga ya. NTT juga ada. Dari Papua Barat. Ya, Papua Barat. Oke. Iya, biasanya kalau PPG sebelumnya itu kami paling misalnya dapatnya Jawa Tengah, kebanyakan Jawa Tengah, terus sebelumnya juga oke. Yang berangkat kereta itu ya. Ada yang berangkat tuh lagi jalan. Oke. Pel masuk ya Bu. Oke. Baiklah. Nah Bapak Ibu, tapi untuk PPG kali ini kayaknya komplit banget ini dari provinsi mana, dari pulau mana aja ini. Semua pulau di Indonesia kayaknya dapat nih. Ya. Dan ketemu di PPG UKSW. Oke, menarik ya, menarik. Jadi Bapak Ibu, selama 3 hari ke depan Bapak Ibu akan bersama saya ya, kita akan membahas atau kita akan berdiskusi terkait modul pedagogik ya. Nah, oke, sebelum kita mulai, nah mungkin kita bisa bikin kesepakatan dulu ya untuk aturan main kita selama kita meet begitu. Saya tidak tahu di dosen sebelumnya, di pertemuan sebelumnya apakah sudah disepakati begitu. Oke, jadi Oke. Nah, mungkin kita sepakati Bapak Ibu karena saya yakin selama kita meet ini Bapak Ibu kita pasti sambil di tempat yang bermacam-macam ya Bapak Ibu. Tadi kayaknya ya, tadi ada yang di sekolah apa di mana gitu. Oke. Nah, mungkin usul saya selama kita meet ya Bapak Ibu, mungkin kita bisa mikrofon ketika kita tidak sedang dalam menyampaikan sesuatu ya, kita bisa off-kan mikrofonnya. Kemudian ketika kita ingin menyampaikan sesuatu Bapak Ibu, nah nanti silahkan raise hand ya, raise hand ada ya di situ ya, di pilihannya ada raise hand, kemudian nanti biar saya akan persilahkan untuk bisa menyampaikan pada saat kita sesi. Tetapi kalau misalkan kita belum mulai atau setelah kita selesai itu free, kita free ya, gitu. Artinya biar kita berjalan lancar gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah jadi itu yang saya usulkan. Bagaimana? Apakah ada yang mungkin ada usul atau ada pendapat? Silahkan raise hand. Oke, Pak Sena, silakan Pak Sena. Ini Bu, kalau untuk sinkron ini berapa kali Bu sehari? Apa dua kali atau cukup kali saja? Oke. Nah, kalau untuk 3 hari ke depan itu saya akan bikinnya sekali saja, ya. Jadi kita pagi aja, Bapak Ibu. Setelah kita meet pagi, Bapak Ibu bisa melanjutkan mengerjakan aktivitas lain yang ada di LMS-nya. Begitu? Ya, Bu. Ya, baik. Oke, sip. Ada lagi? Pak Agung, silakan Pak Agung.
Ya, ini Bu, 3 hari ke depan artinya dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu Bu ya? No, hari Senin. Oh, Hari Senin Minggu kita ya? libur. Oh Iya. ya, takutnya hari Minggu juga Bu. Oke, kita istirahat ya Pak ya hari Oh Minggu ya, ya. makasih Bu. Oke, jadi Bapak Ibu, untuk PPG kita ini, nanti kalau PPL lain lagi, tapi sebelum PPL, kita hari aktifnya itu Senin sampai Sabtu. Nah, sedangkan hari Minggu itu kita libur ya. Jadi Bapak Ibu hari Minggu adalah waktu untuk Bapak Ibu bersama keluarga. Jadi nanti dimanfaatkan untuk keluarga ya. Nah, kemudian nanti kalau pada saat PPL itu nanti berbeda. Seminggu hanya 5 hari aktifnya. Berarti dia hanya sampai hari Jumat kalau PPL nanti. Ya. Gitu. Oke, ada lagi? Silakan. Bu Iden ya. Maaf Bu Iden, kurang jelas suaranya ya. Dimulai jam 7 atau jam 8? Oh oke. Nah kalau di jadwal sebenarnya jam 7 ya, tapi karena berhubung hari ini saya jam 7 itu sudah ada jadwal terlebih dahulu, ya sudah ada kegiatan terlebih dahulu sehingga kemarin saya minta untuk dimajukan ke jam 8, seperti itu. Nah, tapi mungkin kita sepakati aja Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu nyamannya kita mulai jam 7 atau jam 8. Silahkan. Pak Dani, silahkan Pak Dani. Baik Bu, terima kasih. Selamat pagi Bu Mila. Ini sekedar usul aja Bu. Kalau saya sih lebih condong ke jam 8 Bu, biar nggak terburu-buru gitu loh Bu. Itu kalau disetujui. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Tajudin. Nah, Pak Dani Prino tadi raise hand, silahkan Itu Pak. saya Bu, tadi yang bicara Bu. Oh, maaf, sorry. Pak Dani ketua kelas Bu. Oh, oke, maaf. Saya masih gampang kayaknya ya. Baik. Bu Intan, silahkan. Bu Intan dari raise hand. Ya, izin tanya, untuk tagihan LMS-nya apakah ini sama dengan ketika kita membahas modul profesional Bu atau beda nih Bu? Baik, ini sedikit berbeda. Nanti kita bahas ya Bu setelah kita masuk sesinya ini. Oke, saya kembali ke Bu Iden. Silakan Bu Iden. Sudah Bu tadi, sudah. Oh sudah ya? Oh oke. Baik Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Ketua kelas ya, Bapak Ketua kelasnya Bukan Bu, hanya iseng-iseng Bu, teman-teman Bu. Kesepakatan teman-teman mengangkat Pak Dani sebagai Ketua kelas. Enggak Bu. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau tadi Pak Dani mengusulkan kita mulai jam 8 untuk 3 hari ke depan ya, dengan pertimbangan pagi-pagi mungkin Bapak Ibu harus prepare dulu ya, siap-siap dulu untuk urusan sekolah gitu ya. Kemudian biar tidak terburu-buru juga sehingga kita juga mengikuti sesi itu bisa lebih siap, lebih nyaman lah ya. Oke, begitu bagaimana? Setujukah jam 8 pagi kita mulainya? Ya. Setuju. Setuju Bu. Bisa. Oke, sip. Kalau begitu kita sepakati jam 8 pagi ya. Ya, terima kasih Bu Mila. Oke, sama-sama. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita bisa mulai ya untuk masuk ke pengantar hari ini. Hari ini kita tidak akan lama-lama kok ya untuk pengantarnya. Jadi untuk pengantar hari ini kita akan melihat apa saja yang akan kita lakukan selama 3 hari ke depan. Bapak Ibu apakah sudah bisa akses untuk LMS-nya, untuk aktivitas yang ada di LMS? Sudah Ibu. Sudah ya? Sudah ada ya. Oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan masuk ke analisis materi pedagogik ya. Nah, di sini Bu Hanita sudah sorry. Malah stop share. Oke. Nah, jadi Bu Hanita sebenarnya sudah membagikan ini di grup ya. Di grup, jadi kalau dari jadwal sih kita mulainya jam 7 pagi, tetapi tadi kita sepakati untuk kita memulai jam 8 pagi ya. Nah, jadi aktivitas yang Bapak Ibu akan lakukan selama 3 hari ke depan,
kalau dilihat di tabel ini ya, jadi sekarang kita di kegiatan 2C.1 nih, pengantar pembelajaran modul pedagogik ya. Nah, kemudian setelah ini nanti Bapak Ibu dicek di bahan pembelajarannya ya, itu ada modul, kalau saya tidak salah di situ ada modul tentang HOTS ya, tentang HOTS, berpikir tingkat tinggi. Kemudian Bapak Ibu masuk juga ke aktivitas 2C.3 ya. Oke, sebentar. 2C.3 terkait review dan klarifikasi serta konfirmasi modul pedagogik. Nah, untuk untuk kegiatan ini di situ ada forum diskusi ya, Bapak Ibu. Ada forum diskusi di mana Bapak Ibu kan sebelumnya, saya konfirmasi dulu nih. Sebelumnya Bapak Ibu sebelum kita mulai PPG ini ya, mulai aktif untuk kegiatan PPG ini, kegiatan sebelumnya biasanya kan Bapak Ibu diberikan modul untuk Bapak Ibu bisa pelajari untuk persiapan. Nah, apakah itu juga dilakukan untuk Bapak Ibu di PPG angkatan keempat ini? Oke, Pak Adi, silakan Pak Adi. Ya, sama Ibu Mila, sudah kami lakukan di awal, yang 13 hari di awal itu. Oh, oke, siap. Berarti kan sudah mempelajari juga untuk modul pedagogiknya ya. Oke. Nah, jadi setelah Bapak Ibu membaca atau mempelajari modul yang ada ya, saya tidak akan tanya berapa halaman karena kalau saya lihat banyak banget tuh. Semoga Bapak Ibu bisa punya waktu ya, bisa sudah menyelesaikan semuanya begitu. Nah, di sini Bapak Ibu akan di forum diskusi, Bapak Ibu akan Nah, di forum diskusi nanti Bapak Ibu akan berdiskusi ya. Kalau kita lihat di aktivitas yang ada di LMS, di situ sudah ada dari kegiatan dari modul 4 ya. Dari modul pedagogik, maaf, ada 4 modul pedagogik. Nah, menurut Bapak Ibu ya, materi mana yang perlu Bapak Ibu tingkatkan ya. Jadi setelah membaca modul-modul yang ada ya, nah kemudian Bapak Ibu mungkin mencoba untuk berefleksi ya, dari modul-modul yang ada ini, dari materi yang ada di modul ini, kira-kira materi mana sih yang saya rasa saya masih perlu ya, masih perlu untuk belajar lebih banyak atau masih perlu untuk ditingkatkan begitu ya. Jadi itu nanti silahkan di-share di forum diskusi 2C.3, kemudian kira-kira dukungan apa yang diperlukan, ya Bapak Ibu perlukan untuk meningkatkan pemahaman Bapak Ibu terkait materi yang dimaksudkan tadi, ya. Nah, jadi ada dua hal yang Bapak Ibu akan share di forum diskusi, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan di situ ya. Saya usulkan Bapak Ibu, jadi untuk memudahkan kita membahas modul pedagogik dalam 3 hari ke depan, ya. Di sini saya membagikan form, ya. Saya akan share formnya nanti juga di grup WA, ya Bapak Ibu. Jadi saya akan berikan form untuk Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan modul yang sudah Bapak Ibu baca, khususnya modul pedagogik, seperti itu. Jadi biar memudahkan pada saat kita membahas modulnya, ya kan tidak mungkin dalam waktu singkat tadi kita harus bahas semuanya secara detail satu persatu ya. Nah, sehingga di sini saya usulkan Bapak Ibu untuk supaya pembahasan kita besok dan lusa ya itu lebih bisa terarah ya, maka di sini jadi selain Bapak Ibu tadi menginformasikan menjabarkan di forum diskusi ya mengenai materi mana sih yang masih sulit begitu ya, apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk memperdalam atau meningkatkan pemahaman Bapak Ibu mengenai materi tersebut. Nah, lalu supaya fokus pembahasan kita pada saat pertemuan besok dan lusa, nah di sini saya akan bagikan Bapak Ibu form, yang mana pada form itu Bapak Ibu akan mengisi pertanyaan, ya,
pertanyaan, misalkan modul 1 ya, tentang perkembangan peserta didik. Nah, pertanyaan apa yang Bapak Ibu sampaikan yang memang itu Bapak Ibu masih kesulitan dalam hal itu atau perlu klarifikasi mengenai hal itu, ya. Jadi ini nanti Google Form-nya nanti saya share di grup WA. Seperti itu. Ya. Nah, saya stop di sini dulu. Bapak Ibu silahkan jika ada yang mau ditanyakan mengenai kegiatan di 2C.3 dan juga tentang pertanyaan yang terkait modul pedagogik yang akan saya share nanti formnya. Silakan. Apakah ada? Bu Rahmawati. Ya Ibu, maaf mau bertanya, apakah pertanyaan yang diajukan di Google Form ini dibatasi jumlahnya atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Enggak sih Bu, saya tidak membatasi, jadi silahkan ya kalau memang Bapak Ibu butuh konfirmasi atau butuh penjelasan mengenai pertanyaan dari pertanyaan itu, silahkan dituliskan aja. Nanti saya hanya mengelompokkan misalnya, oh ini modul tentang perkembangan peserta didik, oh ini modul tentang pembelajaran inovatif, seperti itu. Jadi saya hanya batasi di situ. Saya kelompokkan ya supaya nanti kita bisa mudah untuk pembahasan. Oke, ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Pak Muhammad Arifin. Oh iya Bu, ini mau tanya tentang di 2C ini kan ada beberapa tugas. Ini dikerjakan selama 3 hari ke depan atau mungkin diselesaikan dalam hari ini Bu? Di 2C. Di 2C kan ada review, kemudian ada lagi 2C3, 2C4 sampai refleksi terus, sampai tes modul pedagogi itu sampai 3 hari ke depan atau hari ini Bu? Oke, Bapak Ibu. Nah, bisa dicek kembali yang di share Bu Hanita ya untuk tabelnya. Jadi untuk hari ini kita sampai pada 2C.4 saja. Target kita sampai di situ. 2C.4 ya. Jadi sampai ke identifikasi masalah tentang kesulitan belajar peserta didik. Target kita itu. Tapi kalau Bapak Ibu masih ada waktu dan saya masih punya waktu, saya masih punya pengen lanjut, silahkan. Tetapi target kita adalah sampai di sini saja ya untuk hari ini. Nah, besok tanggal 11 targetnya kita adalah sampai ke 2C.7. Jadi hari ini 2C.4 targetnya, lalu hari kedua target Bapak Ibu untuk diselesaikan di LMS itu adalah 2C.7 ya. Kemudian tes sumatifnya ya itu dilakukan di hari ketiga, berarti hari Senin. Gitu ya Pak. Oke ya, ada lagi? Silahkan. Oke, jadi saya rasa jelas ya. Nah Bapak Ibu nanti untuk pengisian form ini ya, jadi setelah kita selesai saya share di grup, kemudian Bapak Ibu bisa mengisi form ini sampai nanti jam 6 sore kali ya. Jadi saya kasih kesempatan untuk mengisi sampai jam 6 sore supaya saya juga bisa melihat ya nanti malam seperti apa ya, pertanyaan-pertanyaannya berkaitan dengan apa saja, sehingga besok kita bisa bahas pada saat kita pertemuan. Begitu ya. Nah, kemungkinan besok kita akan membahas dua modul dulu Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak banyak sih, kalau kita bisa selesaikan ke 4 modul untuk kita diskusikan nggak apa-apa ya, tetapi kita targetkan untuk selesai besok 2 modul gitu. Oke. Nah, kemudian kita masuk di kegiatan 2C.4 ya, ini yang target hari ini sampai di sini ya Bapak Ibu. Nah, diminta untuk identifikasi masalah ya kesulitan belajar peserta didik. Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa berdasarkan pada pengalaman di sekolah atau berdasarkan pada kondisi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya, jadi silakan nanti Bapak Ibu mencoba untuk identifikasi kira-kira siswa-siswa yang Bapak Ibu hadapi di sekolah atau di dalam kelas Bapak Ibu ya, atau di sekolah masing-masing itu kesulitan belajarnya apa saja ya, kesulitan belajar siswanya apa saja, kemudian kira-kira faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar itu apa ya. Nah,
hasil identifikasi Bapak Ibu ini akan Bapak Ibu bagikan ya atau sajikan di forum diskusi ya, di forum diskusi. Kemudian nanti bisa atau teman-teman yang lain ataupun saya akan bisa memberikan pendapat ya terkait permasalahan yang terjadi permasalahan kesulitan belajar yang dialami di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi saya highlight ya Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman mengajar di sekolah masing-masing ya, Bapak Ibu silakan coba mengidentifikasi apa saja sih masalah kesulitan belajar yang Bapak Ibu temukan pada siswa Bapak Ibu. Kemudian kira-kira faktor penyebab dari kesulitan belajar itu apa? Ya. Nah, silakan nanti ini di-share di forum diskusi. Ya, kemudian Bapak Ibu yang lain ya itu juga bisa menanggapi, misalkan mungkin ada yang sama nih di sekolahnya ya, nah tetapi mungkin faktornya agak sedikit berbeda atau mengusulkan untuk bisa saja itu ada faktor lain lagi misal ya, seperti itu. Oke, kegiatan 2C.4 apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada. Silakan Bapak Ibu. Oke, tampaknya sudah jelas ya. Nah, kemudian kita masuk ke hari kedua. Ya, hari kedua, identifikasi model-model pembelajaran inovatif. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat di LMS, ya 2C.5, ya 2C.5 ini itu masih forum diskusi ya, forum diskusi Bapak Ibu. Jadi pada 2C.5 ini nanti Bapak Ibu akan memilih satu kesulitan belajar peserta didik yang sudah Bapak Ibu identifikasi pada kegiatan 2C.4 ya. Jadi di 2C.4 tadi tidak hanya satu, mungkin Bapak Ibu akan menemukan tidak hanya satu kesulitan belajar ya, tetapi misalnya ada beberapa begitu, dan silakan dijabarkan faktor-faktornya masing-masing. Nah, lalu kita masuk di 2C.5 di mana kita akan mengidentifikasi model-model pembelajaran inovatif. Nah, di sini kita lakukan berdasarkan pada masalah kesulitan belajar. Nah, sehingga Bapak Ibu untuk 2C.5 ini Bapak Ibu akan memilih satu kesulitan belajar yang sudah Bapak Ibu identifikasi di 2C.4 untuk didiskusikan pada kegiatan ini ya. Kemudian di situ Bapak Ibu akan menganalisis ya model-model pembelajaran inovatif mana yang kira-kira bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah kesulitan belajar tersebut. Ya. Jadi Bapak Ibu memilih kesulitan belajarnya, lalu kemudian untuk menyelesaikan kesulitan belajar ini atau untuk menangani kesulitan belajar ini, kira-kira kita bisa pakai model inovatif yang mana ya. Nah, Bapak Ibu bisa memilih satu model pembelajaran tertentu yang kemudian Bapak Ibu akan analisis, Bapak Ibu uraikan, ya. Bapak Ibu uraikan kesesuaian antara model itu dengan permasalahan kesulitan belajar, ya. Nah, di sini ketika Bapak Ibu memilih atau menentukan model pembelajaran, ya. Nah, Bapak Ibu akan mempertimbangkan tentang tujuan pembelajaran, tentang materi pembelajaran, tentang bagaimana karakteristik dari siswa Bapak Ibu ya, lalu keterampilan Bapak Ibu sebagai guru ya, kemudian sarana pendukung kalau di sekolah Bapak Ibu, seperti itu. Nah, artinya adalah pada saat Bapak Ibu mencoba untuk menjabarkan model yang dipilih ya, nah Bapak Ibu bisa menyesuaikan itu, melihat kecocokannya dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran ya, jadi bisa dipilih konteksnya, konteks pembelajaran Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu yang mengajar TKJ, nah mungkin bisa dilihat di salah satu KD atau di salah satu topik yang kesulitan belajar itu sangat tampak gitu. Nah, lalu karakteristik peserta didiknya seperti apa? Dari sisi keterampilan Bapak Ibu ya, untuk bisa menggunakan model ini bagaimana, dan sarana pendukungnya seperti apa. Nah, itu dicoba diuraikan secara ringkas ya di dalam forum diskusi ini.
Nah, itu dulu. Silahkan apakah ada pertanyaan untuk yang kegiatan 2C.5? Nah, ini agak sedikit berat ya. Oke, silahkan, agak sedikit kompleks ini. Apakah ada pertanyaan? Bapak Ibu silahkan jika ada. Oke, Pak Derajat, silahkan Pak Derajat. Ya. Ini mau mengenai yang strip yang kedua Bu, analisis model pembelajaran inovatif. Kan di situ ada tujuan pembelajaran ya, materinya juga banyak. Apakah memang harus satu persatu materi pembelajaran ini, misalkan materinya ada beberapa, apakah cukup satu aja? Cukup satu aja sebenarnya. Jadi Pak Derajat sama teman-teman yang lain, ya ketika Bapak Ibu menentukan tentang kesulitan belajar tersebut, nah mungkin Bapak Ibu punya konteks ya, konteks misalnya pada topik mana atau pada KD yang mana kesulitan belajar itu tampak sekali, misalnya. Nah, jadi fokus di situ aja. Ya, terima kasih Bu. Oke, ya. Ada lagi? Silahkan. Oke, jadi itu ya. Oke, Bu Rahmawati. Ya Bu, maaf mau bertanya lagi. Jadi kesulitan belajar ini untuk fokus ke anaknya ya, ke peserta didiknya, bukan ke materi pelajarannya ya. Ya, jadi, betul. Jadi apa namanya, dia tuh dalam pembelajaran semua mapel gitu, jadi fokusnya ke semua gitu ya. Maksudnya fokusnya ke anak didiknya. Ya, betul. Fokusnya ke anak didiknya, tapi pada saat kita memilih model tadi ya, kita pilih satu konteks. Ya. Oke. Baik, Bu. Oke. Bapak Ibu yang lain silahkan. Ya, Bu. Saya mau tanya. Oke, Pak Zainul, setelah itu Bu Intan. Model-model pembelajaran ini jenis-jenisnya mana aja ya, Pak? Model-model belajar ini apakah tujuan belajar, materi pembelajaran dan sebagainya? Atau mungkin ada nama-nama selain itu? Oke, baik. Model-model pembelajaran ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu coba baca di modulnya ya, ada macam-macam model pembelajaran yang bisa digunakan. Nah, tapi memang kalau yang kita lihat sekarang ya, terutama di K13 itu kan dia menekankan pada misalkan berpikir tingkat tinggi ya. Nah, biasanya itu yang kita pakai adalah problem based ya, problem based learning, project based learning, kemudian mungkin Bapak Ibu menemukan ada discovery learning seperti itu ya. Kemudian ada apa? Mungkin Bapak Ibu menemukan kooperatif yang sudah umum sekali ya, begitu. Nah, nanti bisa dicek kembali di modul-modulnya ada model pembelajaran apa saja yang ada di situ ya. Tetapi kalau yang secara general, yang secara umum yang memang banyak digunakan saat ini itu adalah problem based learning, project based learning, terutama Bapak Ibu yang dari SMK ya, itu pasti biasanya itu. Nah, kemudian ada juga yang terkait discovery ya, inquiry, macam-macam. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya selain di modul, Bapak Ibu juga bisa googling untuk dapatkan informasi yang lebih lengkap, misalnya kalau di modulnya terbatas ya. Nah, kemudian terkait tujuan pembelajaran tadi, tujuan, materi, karakteristik ya, keterampilan, sarana pendukung, itu kan bicara tentang konteks di sekolah masing-masing ya. Jadi ketika Bapak Ibu melihat ada model tertentu yang cocok nih, misalnya saya pilih, project based learning ini cocok nih untuk mengatasi kesulitan siswa tadi. Nah, ketika Bapak Ibu mengatakan project based itu yang pas, nah Bapak Ibu akan meninjau itu juga dari sisi tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran Bapak Ibu apa ya dalam konteks tersebut dan kesesuai nggak dia dengan project based. Materinya apa yang akan dipelajari, karakteristik siswanya seperti apa, ya. Lalu dari sisi keterampilan guru, ya, keterampilan guru, misalkan keterampilan di dalam membimbing siswa, ya, memanfaatkan teknologi, begitu ya. Nah, kira-kira support nggak dengan penerapan dari model project based learning tadi, ya. Lalu dari sisi sarana pendukung, itu gimana sarana pendukung sekolah. Begitu ya Pak Zainul ya. Oke.
Bu Intan tadi raise hand, silakan Bu Intan. Halo. Bu. Ya, Bu. Bu. Mohon maaf tadi belum dipencet ininya. Gimana Bu Intan? Ya, sudah terwakili Bu Oh, sudah pertanyaan terwakili. dengan Pak Zainal, iya betul. Oke, baik. Ya, terima kasih. Oke, sebelum saya lanjut ke berikut, ada lagi kah pertanyaan berkaitan dengan hal ini? Silakan jika ada. Oke, Pak Tajudin. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Mila. Begini Bu, saya ini kan ngajar di SMK Bu. Ini daerah kami ini daerah pulau gitu Bu. Jadi kalau seandainya gini Bu, model pembelajaran yang kita pilih itu memang tidak ada satupun yang sesuai, itu seperti apa Bu solusinya? Misalnya gini, dilihat dari terutama dari sarana pendukungnya itu Bu. Ya itu aja mungkin Bu. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, jadi gini, untuk penerapan model itu sebenarnya tidak akan mungkin sama semua, ya. Misalnya begini, kita pilih model yang sama. Misalnya saya pilih project based learning, ya. Nah, model project based learning yang saya terapkan di tempat saya itu tidak mungkin akan sama cara penerapannya dengan di tempatnya, misalnya di tempatnya Pak Tajudin misalnya. Nah, kenapa? Karena penerapan ini kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah. Makanya tadi salah satunya adalah sarana dan prasarana. Jadi misalnya nih, pada project based learning yang saya terapkan, itu saya memaksimalkan aktivitas yang dilakukan secara online misal ya, kalau di tempat saya. Karena misal sarana dan prasarananya itu sangat mendukung untuk koneksi internet, macam-macam begitu. Nah, tetapi kalau misalnya tadi Pak Tajudin mengatakan misalkan di pulau, kemudian mungkin berkaitan dengan support teknologi, ya internet itu agak sulit, atau misalnya tidak semua siswa punya perangkat masing-masing. Nah, berarti kan cara saya menerapkan di sana, saya tidak mungkin menerapkan di tempatnya Pak Tajudin itu aktivitas yang online, ya. Tetapi mungkin saya lebih menekankan ke tahapan-tahapan dari project based tadi itu bisa dilakukan di sekolah ya, dengan memanfaatkan perangkat-perangkat yang dimiliki oleh sekolah untuk mendukung begitu. Jadi tidak masalah Pak, tidak masalah. Karena nanti kalau Bapak Ibu pun melihat model-model yang ada, itu dia akan menjabarkan step-stepnya, tahapan. Kita kenal tahapan atau dia istilahnya sintaks. Ya. Dia punya sintaks. Nah, sintaks ini yang kemudian kita terjemahkan ke dalam aktivitas, yang mana aktivitas itu disesuaikan desainnya dengan kondisi kita. Begitu. Begitu Pak Tajudin, ya. Ya Bu. Ya, terima kasih banyak Bu. Oke, ya. Makanya tadi kenapa di sini kita harus memperhatikan tentang sarana pendukung. Ya, tentang keterampilan guru juga, tentang karakteristik dari siswa. Seperti itu. Jadi akan macam-macam, akan bervariasi cara Bapak Ibu nanti akan mengimplementasikan itu. Ya, nanti ini akan kelihatan pada saat Bapak Ibu bikin RPP, ya. Oke. Ada lagi? Oke, ada lagi kah? Nah, sepertinya tidak ada. Nah, Bapak Ibu nanti, jadi kalau Bapak Ibu membaca terkait model-model ini, kan untuk bisa memilih kan kita harus kenali dulu pilihannya apa saja ya. Sama kalau memilih jodoh, memilih pasangan kan kita pasti, kalau orang bilang koleksi lalu dipilih. Ya. Kenapa? Karena kan kita harus memilih satu yang paling cocok pastinya. Ya kalau kita hanya tahunya satu, ya kita tidak ada pertimbangan, berarti kan ya kita akan pakai itu saja. Tetapi kalau kita dibilang memilih yang cocok, berarti kan Bapak Ibu harus mengenal si A begini, B seperti ini, ciri-cirinya, C seperti ini, ciri-cirinya, kebutuhan saya apa, berarti kan saya pilih yang match kebutuhannya dengan ciri yang dimiliki, gitu. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu baca ya model-modelnya apa saja, jangan hanya lihat satu, dilihat beberapa supaya bisa pilih, ya, memilih yang paling pas.
Oke. Ada lagi? Tidak ada. Baiklah. Oke, harus punya banyak pilihan. Kalau ada kesempatan memilih, kita manfaatkan ya. Kalau tidak ada pilihan, ya kita juga mensyukuri. Kita maksimalkan yang ada di depan mata. Oke. Nah, jadi itu disajikan di forum diskusi, ya. Nah, mungkin untuk yang 2C.5 ini memang agak sedikit kompleks ya, karena di sini analisis ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kita praktekkan higher order thinking skill di sini. Ya. Nah, untuk kita nanti bisa membahas lebih ya berkaitan dengan apa ini namanya? Kesulitan belajar ya. Bentar saya. Oh, oke. Aktivitas terakhir di forum diskusi memang ini tadi ya 2C.5 ya. Identifikasi model-model pembelajaran inovatif ya. Baik. Nah, untuk Bapak Ibu bisa lebih mengenal tentang kesulitan belajar ini, nah maka kita coba untuk lihat sebenarnya apa toh itu kesulitan belajar, ya, seperti apa sih? Nah Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa siswa kita itu memiliki karakteristik yang beragam, ya, karakteristik yang beragam, mulai dari wataknya mereka, gaya belajar, ya, latar belakang keluarga, ya, seperti itu. Gender aja udah berbeda, itu sudah, bahkan orang kembar pun Bapak Ibu ya, anak yang kembar saja, kembar identik itu dia tidak memiliki sifat yang sama, karakter yang sama, pasti berbeda. Ya, nah sehingga di sini karakteristik siswa kita itu beragam ya, dan dalam kita mengajar kita harus membuat mereka memiliki pemahaman yang paling tidak mereka mencapai tujuan pembelajaran yang sama, ya. Nah, di situ kita mendesain kegiatan pembelajaran, mereka melakukan proses pembelajaran dengan tujuan supaya mereka bisa berkembang secara optimal sesuai dengan bakat dan minat, atau kita bicara sesuai dengan kapasitas yang dia punya, ya. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengatakan bahwa siswa saya itu harus memiliki kemampuan yang seragam. Tidak, pasti tidak akan mungkin terjadi. Ya. Tetapi mereka akan berkembang, kita mengajar mereka atau kita mendidik mereka itu supaya mereka bisa berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Mereka punya bakat, punya minat apa, nah mereka bisa mengembangkan itu di dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, sehingga di situ apa yang bisa kita gunakan? Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa memanfaatkan model pembelajaran, memanfaatkan media, memanfaatkan teknologi, lalu mendesain supaya siswa itu berpartisipasi secara aktif. Nah, itu akan membantu mereka atau itu akan memfasilitasi mereka untuk bisa berkembang sesuai dengan bakat minat. Jadi yang tadi beragam, ya mungkin Bapak Ibu lihat siswa-siswa Bapak Ibu, ada yang pintar banget, nurut banget, waduh ada yang luar biasa, ya bikin stres. Seperti itu. Tetapi Bapak Ibu percaya, ketika Bapak Ibu bisa mendidik mereka dengan baik, ingat ya, bukan berarti kemudian membuat si anak tadi, anak yang luar biasa tadi itu menjadi persis sama dengan anak manis, anak pintar, ya. Nah, bukan begitu. Tetapi ketika dia bisa kita fasilitasi untuk belajar, untuk berkembang, ya, maka tentunya mereka bisa berkembang secara maksimal. Gitu. Ya, tetapi jangan harap mereka akan sama antara satu dengan yang lain. Nah, di sini dengan keragaman yang mereka punya untuk menuju ke perkembangan optimal ini melalui proses pembelajaran. Nah, di dalam proses inilah yang seringkali ada siswa-siswa yang mengalami kesulitan, ya, mengalami kesulitan. Mereka tidak bisa belajar, mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, ya. Mereka mendapatkan gangguan dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, di situ untuk membuat mereka bisa mengikuti pembelajaran tersebut, nah kita bisa manfaatkan 3 hal ini. Kita bisa fokus pada 3 hal ini. Memanfaatkan model pembelajaran yang sesuai, yang mana model itu punya sintaks, punya karakteristik, punya prinsip tertentu ya. Kemudian memanfaatkan media dan teknologi. Kemudian yang pasti kita mendesain aktivitas yang membuat mereka berpartisipasi aktif. Nah, itu ya. Makanya kenapa tadi dari masalah
dari masalah terkait kesulitan belajar, nah kita mencoba untuk melihat dari sisi model. Model apa yang pas? Oke. Nah, setelah itu di sini kita lihat, lalu kesulitan belajar itu apa, Bapak Ibu? Nah, kesulitan belajar itu ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal ya. Kalau internal itu biasanya di situ dikenalnya dengan istilah learning disabilities. Ya, learning disabilities. Kalau yang sifatnya eksternal itu biasanya disebut sebagai learning problem atau masalah pembelajaran. Ya. Nah, di sini terkait internal, masalah internal atau kesulitan belajar internal atau kita bilang learning disabilities. Nah, di situ dilihat ada beberapa aspek ya, yaitu persepsi, kemampuan mengingat, proses kognitif, dan perhatian. Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan persepsi sebenarnya. Ya, kesulitan yang berkaitan dengan persepsi mereka. Ya. Kemudian kemampuan untuk mengingat. Jadi siswa mengalami kesulitan di dalam misalnya mengingat sesuatu. Ya. Mereka suka lupa. Ya. Kok kayaknya rasa-rasanya ini sudah diulang-ulang, tapi kok kayaknya tidak nyantol di sini sih. Ditanya lupa lagi. Ya. Atau misalkan bicara prosedur aja itu kan sudah kayak otomatis ya, tetapi mereka selalu tidak ingat begitu, bahkan diulang-ulang ya. Nah, mereka mempunyai kesulitan ya atau kesulitan belajar yang berkaitan dengan kemampuan mengingat di situ atau memori ya. Kalau persepsi tadi mereka sulit untuk menyesuaikan persepsinya dengan yang dimaksudkan. Ya, itu. Lalu ada proses kognitif, ya, proses kognitif. Mereka sulit kalau kita bilang proses kognitif itu biasanya berkaitan dengan proses berpikir ya, proses berpikir. Misalkan siswa Bapak Ibu kan SMK nih, misalnya SMA ya, itu kan levelnya sudah tinggi, usianya kan sudah remaja ya, begitu. Tetapi pasti Bapak Ibu akan menemukan ketika usia seperti itu kan harapannya adalah proses berpikir yang sifatnya kompleks ya. Itu seharusnya mereka sudah bisa misalnya. Tetapi yang kita temukan adalah mereka kesulitan untuk mereka kesulitan untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya kompleks. Contoh aja nih, contoh ya. Problem solving. Mereka kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, mereka sulit untuk berpikir secara kreatif. Ya. Kalau mungkin Bapak Ibu menemukan siswa Bapak Ibu yang ini anak kok kayak robot sih, disuruh A dia hanya memikirkan A, dia tidak bisa memikirkan dari berbagai sisi yang berbeda misalnya. Ya, nah itu juga itu juga termasuk di dalam learning disabilities ya. Proses kognitifnya untuk sesuatu yang sifatnya kompleks, untuk sesuatu yang levelnya lebih tinggi itu mereka sulit. Nah, kemudian attention atau perhatian ya. Perhatian. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu menemukan di kelas Bapak Ibu tuh ada anak yang itu dia kayaknya tidak fokus ya. Tidak fokus dalam belajar ya, dia sibuk sendiri misalnya, dia selalu tidak memperhatikan hal-hal yang dijelaskan atau aktif ya, masalah attention, masalah perhatian begitu. Nah, itu termasuk di dalam learning disabilities ya. Nah, kemampuan-kemampuan seperti ini atau kondisi-kondisi seperti itu tentunya itu akan menghambat mereka di dalam belajar ya, Bapak Ibu. Nah, sehingga ini dikatakan sebagai kesulitan belajar. Lalu kalau siswa kita seperti ini gimana? Apakah kita akan biarkan? Terkadang kita usir aja dari kelas daripada dia mengganggu, misalnya untuk yang perhatian tadi ya, attention. Kalau begitu kan kalau kita diusir dia dari kelas, dia tidak belajar dong, dia tidak dapat kesempatan untuk berkembang dong. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui kira-kira kesulitan itu disebabkan oleh apa dan kita harus bisa menyelesaikan. Ya, kita harus bisa menyelesaikan. Sebagai guru kita harus punya solusi untuk menyelesaikan hal tersebut. Ya. Nah, ini learning disabilities atau kesulitan belajar yang sifatnya internal. Artinya itu berasal dari siswa itu sendiri ya.
Jadi mereka tidak bisa belajar secara maksimal karena ada keterbatasan-keterbatasan tertentu atau kondisi-kondisi siswa itu yang membuat dia tidak bisa belajar secara maksimal. Nah, lalu ada juga kesulitan belajar yang disebabkan oleh sesuatu yang sifatnya eksternal, ya, sesuatu yang sifatnya eksternal. Misalkan kesulitan belajar yang terjadi karena situasi, ya, di luar sekolah dan sebelum sekolah. Contohnya apa? Bapak Ibu mengajar SMK ya, SMA. Nah, banyak kemampuan-kemampuan tertentu yang sebenarnya itu seharusnya dimiliki atau dibentuk siswa sebelum mereka masuk ke SMK atau SMA jenjang tersebut. Sama dengan yang saya alami di perguruan tinggi misalnya. Nah, contoh, kebetulan saya mengajar matematika diskrit ya, matematika begitu dan matematika aljabar. Nah, banyak hal atau banyak pada matematika itu yang itu tuh seharusnya mereka sudah pelajari harusnya mereka sudah kuasai sebelum mereka masuk perguruan tinggi. Contoh misalkan bilangan berpangkat, ya, bilangan berpangkat, kemudian operasi pada pecahan begitu. Saya temukan di perguruan tinggi mahasiswa saya kasih perpangkat aja mereka nggak tahu, ya. Operasi pada pecahan aja mereka nggak bisa. Lah bagaimana saya akan mengajarkan mereka tentang kalkulus, ya kan? Macam-macam. Nah itu saja mereka nggak bisa. Mereka kesulitan. Mereka mengalami masalah di dalam belajar. Akhirnya apa? Nilai matematikanya, nilai kalkulusnya jeblok. Karena kemampuan sebelumnya mereka tidak miliki dasarnya. Nah itu permasalahan belajar yang berkaitan dengan situasi di luar sekolah atau sebelum sekolah. Ya, itu. Nah, bisa juga permasalahan itu terjadi karena situasi di sekolah. Ya. Situasi di sekolah misalkan apa? Lingkungan belajar, ya. Desain pembelajaran yang kita bikin, ya, itu tidak support atau itu tidak pas begitu. Sehingga siswa mengalami kesulitan belajar. Ya. Nah, jadi kesulitan belajar itu adalah kondisi di mana siswa tidak bisa belajar secara maksimal, ya. Nah, yang mana di situ kesulitan belajar tersebut ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya tadi eksternal. Kalau internal learning disabilities, sifatnya eksternal learning problem, ya. Nah, learning disabilities itu kesulitan yang terjadi karena apa? Karena kondisi dari siswanya. Ya, terhambat karena kondisi siswa itu sendiri. Sedangkan learning problem atau eksternal, ya, sifatnya eksternal itu adalah siswa kesulitan karena memang kondisi-kondisi atau situasi di luar dirinya, misalnya di luar sekolah, ya, kondisi situasi di sekolah yang membuat mereka terhambat untuk bisa belajar. Seperti itu. Ya, jadi itu. Silahkan Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan terkait hal ini? Belum ada? Masih mencermati ya. Oke Pak Daru, silahkan. Ya Bu, terima kasih untuk waktunya. Izin bertanya tadi untuk pembelajaran yang baik itu apakah ada parameternya atau indikatornya? Oke, pembelajaran yang baik. Baik, okay. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, salah satu parameter yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa pembelajaran kita itu berjalan dengan apa? Dengan baik ya, atau siswa kita itu kita katakan dia tidak kesulitan belajar ya. Salah satunya itu ukuran kita adalah kemampuan dia untuk mencapai tujuan pembelajaran atau memenuhi kompetensi. Itu yang paling mudah kita lihat. Itu salah satu ukuran yang kuantitatif ya, ukuran pasti. Ya, di mana ketika kita bisa melihat bahwa kalau kita lihat bahwa siswa kita itu bisa memenuhi atau mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang kita tetapkan atau indikator yang kita tetapkan, nah kita bisa mengatakan bahwa dia bisa mengikuti pembelajaran tersebut. Ya, kita bisa mengikuti pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua, ketika dia bisa
mengikuti semua aktivitas pembelajaran yang disajikan. Itu. Ya. Nah, itu ukuran yang paling mudah untuk kita jadikan sebagai acuan untuk melihat apakah dia punya masalah. Nah, biasanya kan pasti guru akan mulai dari tugas tes, ya. Pokoknya penilaian yang kita gunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan atau mengukur ketercapaian indikator. Nah, kita biasanya mulai dari situ. Oh, capaiannya dia bagus atau tidak. Oh, ini anak kok dia teman-temannya ini termasuk misalnya ini kategorinya mudah, tapi kenapa anak ini kok dia bisa bisa nilainya jeblok seperti ini. Nah, dari situ kan kemudian kita mulai untuk menelusuri dia kalau dalam proses pembelajaran gimana gitu. Ya. Oh, dia kesulitannya di mana ini. Oh, masa mengingat misalkan perangkat komputer itu bagiannya apa saja, masa dia tidak ingat sih misalnya ya. Nah, baru kan kita akan semakin ke belakang, semakin investigasi semakin dalam. Dia kesulitan belajar apa? Dia mengalami kesulitan belajar nih, misalnya. Dalam proses pembelajaran dia gimana, bisa ngikuti nggak? Misalnya, oh ada anak yang dalam proses aktivitas pembelajaran itu dia pas aktif, ya, dia berpartisipasi aktif, dia bisa mengikuti semua aktivitas. Tetapi pertanyaannya adalah kalau dia dalam proses bagus ya harusnya hasil bagus. Tapi kenapa hasilnya kok kurang? Gitu. Nah, ini kemungkinan bukan faktor eksternal mungkin ya, tetapi bisa learning disabilities ya. Mungkin dia kemampuan mengingatnya kurang, memorinya. Mungkin dia proses kognitifnya yang kurang. Gitu. Ya. Kita kayak dokter Bapak Ibu. Kita kayak dokter harus tahu ciri-ciri. Ya, ciri-cirinya. Oke, gitu Pak Daru ya. Kira-kira paling mudah itu. Mau menambah lagi. Oke, silakan. Jika dari sekian siswa satu kelas itu 36 siswa, itu kalau pembelajarannya mungkin yang mencapai tujuan tercapai tujuan pembelajarannya itu mungkin 50 atau mungkin 70%, mungkin apakah bisa dikatakan pembelajaran itu baik, Bu? Oke. Jadi gini, tadi karena kan kita memang punya karakter siswa kita, apalagi kalau Bapak Ibu ya, kita tidak bisa memilih siswa mana yang kita ajar ya, tetapi di dalam kelas kita kan karakteristiknya bervariasi seperti itu. Kemampuan juga mungkin bervariasi. Nah, Bapak Ibu ketika tadi sekitar 70% yang berhasil ya Pak ya? Ya, sekitar 70%. Oke, 70% yang berhasil, kemudian 30% ini yang gagal ya. Nah, mungkin kita perlu, itu bukan mengindikasikan bahwa pembelajaran kita tidak efektif ya, tetapi kan kita perlu melihat si 30% tadi ini itu siswa yang seperti apa. Jangan-jangan itu siswa yang memang punya permasalahan, learning disabilities misalnya ya. Nah, sehingga Pak Daru nanti tentunya juga perlu mempertimbangkan mereka ini penanganannya seperti apa begitu. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau sebagian besar dari siswa Bapak Ibu itu tidak memenuhi atau tidak mencapai tujuan atau kita katakan fail, ya, sebagian besarnya fail, berarti kan pertanyaannya adalah pembelajarannya seperti apa? Ini kok bisa lebih banyak yang failed daripada yang berhasil gitu. Padahal kalau kita bicara mendesain, melakukan proses pembelajaran, melakukan pembelajaran itu kan pasti kita berdasarkan pada kondisi siswa, berdasarkan pada karakteristik siswa. Nah, kalau sampai lebih banyak yang tidak berhasil daripada yang berhasil, nah ini kan perlu dilihat nih. Strateginya apa? Pembelajarannya seperti apa? Termasuk instrumen penilaian. Ya, termasuk instrumen penilaian. Itu juga harus dicek. Jangan-jangan instrumen yang kita pakai ini tidak cocok gitu. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu ya Pak Daru ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Jadi
prinsipnya adalah Bapak Ibu dalam proses pembelajaran itu kita harus selalu refleksi sebenarnya, harus kita lihat. Oke Pak Adi, silakan Pak Adi Nurrahman. Baik, terima kasih Ibu Mila. Saya ingin bertanya, kalau di SMK kan kami kebanyakan menggunakan project based learning yang gitu, menggunakan PJBL. Nah, namun dalam prakteknya di lapangan kan anak-anak pada saat mengerjakan tugas project tersebut menemui kendala-kendala hambatan gitu ya, sehingga bukan hanya PJBL yang digunakan tapi juga PBL, problem based learning. Nah, kendalanya adalah mungkin ada siswa kita yang tidak bisa menggunakan PJBL maupun PBL itu karena kemampuannya yang kurang, mungkin yang internal learning disabilities-nya tadi itu. Nah, sedangkan kita sebagai guru di saat ini, zaman sekarang itu dituntut sebagai fasilitator. Ya kan? Nah, karena kita ada siswa yang learning disabilities, akhirnya mau nggak mau kita kembali lagi menjadi guru seperti guru TK dan SD. Kita nyuapin lagi ilmu ke anak-anak gitu, Bu. Nah, itu menurut Bu Mila bagaimana ya, Bu? Kalau kita ingin sebagai fasilitator, kita pakai PJBL, PBL, siswanya yang nggak mampu, akhirnya kita ujung-ujungnya jadi guru SD dan TK lagi yang nyuapin anak-anak ilmunya seperti itu. Menurut Bu Mila tanggapannya bagaimana? Terima kasih. Baik. Nah, yang sering terjadi menjadi masalah ya, yang sering menjadi masalah ketika kita menerapkan prinsip bahwa entah model apapun ya Pak ya, prinsip bahwa guru sebagai fasilitator, kemudian siswa harus belajar secara mandiri. Nah, satu kesalahan fatal yang sering kali terjadi adalah guru itu atau kita sebagai pengajar itu kita seringkali hanya menyerahkan, oke, tugasmu adalah ini, kerjakan ini, ya. Habis itu kita tinggal. Nah, permasalahan akan muncul di situ. Karena apa? Kita harus sadar bahwa siswa-siswa kita ini, pendidikan kita ya di Indonesia itu tidak membiasakan siswa kita untuk mereka tidak membiasakan siswa kita untuk mereka itu belajar secara mandiri, punya kemampuan regulasi belajar ya yang baik, atau mereka tidak dilatih untuk mengelola sendiri pembelajarannya, mengelola dirinya di dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga itu akan menjadi masalah, ya. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari itu, ya, Bapak Ibu, kita harus menyadari itu sehingga kalau tadi kata Pak Adi, oh jadinya kita jadi kayak guru TK, guru ini lagi. Nah, guru TK ataupun guru SD itu dia juga kalau dia menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dia juga bukan dia yang memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi membimbing, menuntun siswa untuk dia menemukan, ya, membimbing siswa untuk dia menemukan. Dengan cara apa? Nah, Bapak Ibu, kita harus membuat petunjuk-petunjuk, ya, atau aktivitas-aktivitas yang dilengkapi dengan petunjuk atau cara kerja, atau kalau Bapak Ibu bisa memanfaatkan LKPD sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena di dalam LKPD itu aktivitas yang akan kita lakukan itu kita sudah susun secara terstruktur. Contoh Bapak Ibu ya, paling sederhana saja, Bapak Ibu kalau minta siswa untuk, oke, kamu cari di internet tentang, misalnya tentang, tentang topologi jaringan, ya. Bapak Ibu, anak-anak coba kalian cari di internet tentang topologi jaringan. Ketika kita hanya perintahkan seperti itu, Bapak Ibu apakah yakin Bapak Ibu anak-anaknya akan memberikan atau mendapatkan sesuai yang kita harapkan? Saya yakin tidak, ya. Nah, sehingga kita perlu memberikan aktivitas yang terstruktur. Misalnya, kalian silahkan mencari informasi di internet terkait topologi jaringan, lalu kita sediakan ada namanya lembar kerja LKPD, yang mana LKPD itu misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dia jawab, tetapi berdasarkan pada informasi yang dia temukan di internet misalnya. Jadi mereka dilatih untuk terstruktur, gitu ya.
seperti itu. Nah itu akan membantu. Jadi kita harus pikirkan apa namanya? Kita harus pikirkan tadi karena kalau Pak Adi tadi siswa saya ini kan kalau disuruh begini dia agak susah misalnya ya. Berarti saya harus pikirkan cara bagaimana dia menemukan tetapi dia tidak tersesat. Gitu. Ya. Kalau misalnya kalau kita hanya melihat disabilitasnya dia kemampuan dia yang kurang tadi ya, tanpa memikirkan bagaimana supaya dia berkembang, nah pasti yang akan kita lakukan adalah ya sudah saya kasih ini kamu baca ini atau tidak usah cari saya kasih saya jelaskan begitu. Tapi karena kita tidak mau dia hanya terima saja dia tidak berkembang dong jadinya ya. Nah sehingga berarti karena dia kesulitan sehingga dia petunjuknya dia butuh petunjuk yang detail gitu. Seperti itu, tapi lama-lama petunjuk detail itu kita kurangi dan kita porsi dia untuk berpikir itu dia lebih besar. Gitu. Begitu Pak Adi. Ya, baik Bu. Ya. Kendalanya saya kan sudah pernah membuat instruksi secara detail gitu ya Bu ya. Tapi siswanya apa ya? Baca instruksinya pun kurang gitu Ibu. Baca instruksinya dia nggak paham gitu loh, instruksi ini disuruh ngapain nggak paham, itu gimana ya Bu ya, masa harus kita praktekkan jangan itu atau bagaimana? Oke. Nah begini, itu terjadi di awal, biasanya itu akan terjadi di awal karena mereka tidak terbiasa seperti itu. Nah tetapi mungkin suara saya kedengar nggak ya Bapak Ibu? Kedengaran dengan jelas Ibu. Oh oke. Nah, tetapi mungkin pada saat Bapak Ibu memberikan penugasan, nah mungkin perlu sebelum mereka melakukan, memang itu perlu untuk di-clear-kan dulu, memastikan supaya mereka jelas dengan instruksi itu, supaya mereka bisa melakukannya, ya. Jadi jangan diberikan kemudian tidak ada kesempatan untuk menyamakan persepsi, ya lalu mereka disuruh jalan. Kalau begitu nanti kacau balau jadinya. Ya, sehingga saya rasa tadi mungkin Pak Adi sebelum Pak Adi sudah bikin instruksinya detail. Nah, diberikan ke siswa, disosialisasikan ke siswa, nah perlu penyamaan persepsi. Ya. Tapi memang Pak, ini kita memang harus ekstra sabar ya. Terutama untuk yang low, memang siswa-siswa kita yang low itu kita harus sangat-sangat sabar. Seperti itu. Jangankan Pak di SMK, mahasiswa. Mahasiswa saja ya seperti itu. Jadi ya apa boleh buat ya, istilahnya gini, namanya pembentukan kebiasaan, pembentukan kemampuan, ya, itu kan terbentuk dari mereka, dari dasar ya, gitu. Nah masalahnya kita bukan ngajari di dasar, kita harusnya kita dapatnya di ujung atas ini, ya, yang mana yang atas ini kemampuan mereka itu sangat bergantung pada apa yang terjadi di proses-proses sebelumnya. Jadi ya begitu, harus sabar. Nah tapi Pak, saya ingatkan untuk dalam proses seperti ini jangan kita itu kadang kita tidak sabar sehingga ya sudah kita cepat aja langsung kasih jawaban, gitu ya. Nah kita harus menahan diri untuk membiarkan mereka mencari, tetapi kita itu memberikan arahan, ya, memastikan untuk mereka tidak tersesat saja, supaya dia sampai di tujuan. Nah dengan begitu dia punya pengalaman, gitu. Nah ini mungkin saya ngobrolnya gampang ya Bapak Ibu, tapi saya tahu prakteknya susah karena saya juga mengalaminya, begitu, ya. Oke. Tapi ketika mereka sudah terbiasa, Bapak Ibu, ketika mereka terbiasa, mereka sudah punya pola kok. Mereka akan sudah punya pola. Mereka sudah tahu. Kalau sudah terbiasa itu mereka akan otomatis, gitu. Tapi memang namanya pembiasaan butuh waktu, gitu ya. Oke, Pak Adi, saya harap bisa mencerahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Mila penjelasannya. Oke, Pak Donatus silakan. Ya, selamat pagi Ibu. Ya. Ya, berkaitan dengan kesulitan belajar yang kami alami. Kebetulan kami ini guru SMK di Nusa Tenggara Timur ini. Kesulitan belajar yang kami alami sebenarnya terlalu banyak karena
kebetulan saya mengajar di kelas 10. Kadang kemampuan siswa untuk memahami itu susah, Ibu. Betul. Ya. Tapi memang ada sebagian siswa yang kemampuan memahaminya kurang, tetapi dalam prakteknya ketika adakan kegiatan praktek, mereka lebih aktif dan lebih memahami. Jadi itu kesulitan yang kami hadapi. Kadang membaca saja, memahami sebuah konsep saja setengah mati, Bu. Itu yang kami alami. Mungkin bisa Ibu kasih masukan buat kami. Terima kasih, Bu. Baik, Bapak Ibu. Ini saya berdasarkan pengalaman lah ya, Bapak Ibu, apalagi guru-guru SMK. Tidak bisa kita mengkiri ya Bapak Ibu bahwa siswa yang masuk di SMK itu adalah siswa-siswa yang artinya gini, kadang kebanyakan itu karena saya tidak mau kuliah lagi nanti, begitu kan? Saya maunya nanti langsung kerja, seperti itu. Atau apa namanya? SMK itu seringkali diasosiasikan dengan siswa-siswa yang bermasalah memang, ya. Itu yang itu berdasarkan pengalaman saya dan maksudnya yang kita lihat secara umum, karena kita tidak bisa pungkiri ya bahwa siswa-siswa kita yang masuk di SMK itu pada umumnya adalah siswa yang punya kemampuan akademik yang istilahnya di bawah. Kalau dari SMP mau ke SMP mau naik ke SMA SMK, biasanya yang akademiknya tinggi itu dia akan memilih SMA, ya, karena mereka memilih untuk nanti saya akan kuliah misalnya. Sedangkan yang masuk di SMK itu biasanya yang saya tidak mau lanjut kuliah, saya nanti mau bekerja, istilahnya seperti itu. Walaupun ya sebenarnya ada juga sebenarnya ada banyak siswa yang punya kemampuan akademik, tetapi ketika dia di SMP mungkin dia mengalami kesulitan belajar, ya, mengenai permasalahan belajar sehingga secara akademik mungkin dari nilai itu dia kurang. Seperti itu. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri ya, Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau kita lihat karakteristik siswa kita yang di SMK itu memang anak-anak yang tidak tertarik dengan akademik, ya kan, mereka. Mereka hanya tertarik dengan saya bekerja, saya melakukan. Kalau Bapak Ibu bicara teori, ngajarin teori di SMK mungkin anak-anak akan kabur semua ya. Atau bicarakan ayo membaca buku, ya kan? Mungkin akan kabur semua. Tetapi kalau Bapak Ibu memperlihatkan yang implementasinya, ya toh, dengan kehidupan kita sehari-hari, prakteknya, teknis, ya, sifatnya teknis, itu mereka akan tertarik seperti itu. Nah, kalau tadi Pak Donatus sudah menyebutkan bahwa anak-anak saya itu sukaannya kalau kita praktek, mereka kalau dipraktekkan malah dia lebih jelas daripada saya berbusa-busa menjelaskan, begitu ya Pak Donatus ya. Kalau mereka tidak lihat wujudnya, mereka susah. Ya. Oke. Nah, sehingga itu berarti mengindikasikan bahwa strategi metode yang Bapak Ibu harus gunakan di SMK itu ya harus menyesuaikan dengan karakter mereka. Gitu. Ya. Nah, itu. Oke, Pak Dani, raise hand, silahkan. Baik, terima kasih Bu Mila atas waktunya. Izin bertanya, Bu. Oke. Sebagai guru kita kan harus mengambil satu model pembelajaran ya Bu pada saat di kelas. Nah, kebetulan kan kita ini guru SMK Bu. Pada saat kita mengajar terjadi seperti apa yang disampaikan Pak Adi tadi Bu. Di lapangan itu ternyata tidak bisa menerapkan satu metode pembelajaran. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini Bu, apakah boleh kita menerapkan lebih dari satu model pembelajaran pada saat kita berlangsung di kelas Bu? Terima kasih. Baik. Nah, mungkin yang perlu dipahami dulu Bapak Ibu, model sama metode. Ya, model itu bicara tentang alur, langkah, sintaks. Ya. Jadi misalkan kalau kita bicara tentang model apa ya kira-kira ya? Discovery Bu.
Oke, misalkan kita bicara tentang discovery learning, ya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cermati, dia hanya di model tersebut itu akan menunjukkan langkah, ya. Kalau kita lihat langkahnya, ya, langkah itu berarti kan tahapan. Nah, dalam discovery dia akan mulai dari identifikasi permasalahan atau pemberian rangsang deh. Dia akan dimulai dari pemberian rangsang, ya. Pemberian rangsangan ini fungsinya atau berfungsi untuk menstimulasi, memberikan gambaran awal, merangsang untuk anak itu mau berpikir, ya. Nah, kemudian untuk memberikan gambaran anak itu tentang konteks yang akan dia pelajari. Kemudian kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu problem statement, ya, yang mana di sini dia akan fokusnya pada bagaimana anak itu bisa merumuskan sesuatu yang ingin dia cari tahu. Biasanya akan dituliskan dalam bentuk pertanyaan, ya, makanya dia dikatakan identifikasi masalah atau pernyataan tentang permasalahan, begitu. Nah, seseorang akan bisa, ini kan dia kan alur, ya, model pembelajaran ini kan tahap. Seseorang akan bisa masuk pada problem statement atau mempertanyakan sesuatu itu ketika dia sudah dia sudah mengkondisikan mentalnya atau pemikirannya pada konteks topik tersebut, ya. Atau ada yang mendorong dia untuk berpikir. Nah, itulah sebabnya kenapa tahapan itu akan diawali dengan pemberian rangsangan atau stimulasi. Nah, kalau kita sudah masuk pada identifikasi masalah atau problem statement, atau kita mengemukakan hal yang perlu kita cari tahu, tentunya kita tidak bisa berhenti di situ. Kita harus melanjutkan dengan, oke, saya akan mencari informasi. Itulah sebabnya kenapa pada tahapan berikut itu adalah tahapan mengumpulkan data atau data collection. Ya. Nah, dalam mengumpulkan data atau dalam mencari informasi, kita akan menggunakan berbagai macam sumber. Dalam berbagai macam sumber itu kita akan dapat banyak sekali informasi, ya. Nah, tetapi informasi yang kita dapatkan ini kan kita harus tahu mana yang cocok, ya, mana yang relevan. Ada yang diambil, ada yang dibuang, ya. Sehingga data-data yang kita dapatkan, ya, itu perlu untuk kita tata, perlu kita olah. Itulah sebabnya kenapa setelah kita kumpulkan banyak, kita harus tata-tata, ya. Kita harus olah supaya maknanya itu dapat. Itulah sebabnya kenapa pada tahapan keempat dari discovery atau penemuan itu adalah mengolah data. Nah, setelah kita mengolah, kalau data sudah diolah, data sudah diorganisasikan, nah kita akan dapat info, kita akan dapat informasi yang bermakna, kita akan dapat informasi yang relevan dengan pertanyaan kita tadi. Kita temukan jawaban. Oh, ternyata, ya, pertanyaan kita tadi itu jawabannya nyambungnya ke sini. Nah, jawaban itu apakah bisa dipercaya? Tentunya kita perlu memastikan benar nggak jawaban saya atau benar nggak informasi yang saya dapat ini. Makanya kita harus ada pembuktian atau verifikasi. Nah, kalau sudah diverifikasi, oke, jawaban saya benar misalnya, oh tetapi ada tambahan-tambahan ini, ya, masukan-masukan dan segala macam. Sehingga dari situ baru kita bisa menarik kesimpulan yang merupakan jawaban utuh dari pertanyaan di langkah kedua tadi. Gitu. Nah, ini sintaks. Sintaks ini bicara alur. Alur sebuah proses. Nah, dalam alur tersebut, ya, kita perlu menyesuaikan aktivitas pada setiap alur dengan kondisi siswa kita. Begitu. Jadi, dalam proses menemukan pastikan secara general, seseorang itu kan harus mulai dari dipancing dulu untuk dia
menggali, saya akan mencari tahu apa ya, gitu. Nah, setelah dia terpancing, baru dia akan mencoba untuk menyusun, merumuskan, dan sampai ke tadi menarik kesimpulan. Nah, ketika kita ingin melatih siswa kita, atau kita ingin siswa kita itu menemukan konsep, ya, menemukan konsep, kita ingin dia menguasai konsep itu dengan cara menemukan, maka mau tidak mau kita harus pakai dan kita lihat langkah dari discovery ini cocok atau misalnya istilahnya mungkin bisa untuk kita terapkan. Nah, kita bisa memilih discovery. Nanti itu model. Metode, nah metode dan desain aktivitasnya ini yang kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, apa namanya? Kalau tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Kelas, ya, Pak Dani, ya begitu. Dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi di sekolah masing-masing atau dengan karakteristik siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing, seperti itu. Nah, Bapak Ibu perlu yang mungkin akan berbeda satu dengan yang lain, itu adalah metodenya. Misalkan Bapak Ibu menggunakan ceramah, Bapak Ibu menggunakan diskusi, ya, diskusi di sekolahnya Pak Dani dengan diskusi di sekolahnya Pak Agung itu bisa berbeda, karena misalnya di sekolahnya Pak Dani anak-anaknya aktif, ya, sehingga ketika mereka dikelompokkan dalam diskusi, mereka itu bisa dengan mudah. Tetapi misalnya di sekolahnya Pak Agung anak-anaknya pasif, ya, mereka inisiatifnya kurang. Nah, tetapi kita mau melatih mereka untuk diskusi, sehingga apa yang Pak Agung lakukan? Diskusi, tetapi strategi di dalam kelompoknya berbeda, misalnya, ya. Nah, ada pembagian tugas, misalnya di dalam kelompok, ya, atau mungkin kelompoknya perlu istilahnya? Ada pertanyaan-pertanyaan panduan yang jelas, misal seperti itu. Ya, kalau di kelompoknya di sekolahnya Pak Dani, karena anak-anaknya sudah luar biasa, misal, ya, sehingga hanya butuh satu clue saja. Ya, diskusikan tentang topik ini. Nanti mereka bisa disuruh, mereka bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan apa, diskusinya apa. Kalau di Pak Agung agak susah, jadi harus ada pertanyaan panduan, misal. Contoh, itu contoh. Gitu. Ya. Nah, kalau mengkombinasikan model itu akan lebih kompleks lagi, Pak. Ya, semakin kompleks. Jadi pilih model, satu model saja, tetapi bisa beragam strategi di dalamnya, aktivitas di dalamnya, gitu. Nah, oh ya, perlu dicermati juga bahwa model-model ini itu dia kan punya fokus, ya, fokusnya. Misalkan discovery tadi dengan project base. Discovery itu dia fokus pada menemukan. Nah, sehingga kalau namanya proses menemukan, maka itu akan cocok sekali untuk digunakan ketika kita ingin siswa kita itu menguasai, mempelajari konsep yang baru, misalnya, ya, penguasaan konsep. Tetapi kalau project base, project ini kan berarti menghasilkan sebuah produk. Ketika kita mau menerapkan project base, itu akan lebih pas ketika tujuan pembelajaran kita itu adalah misalkan pada tahap mengembangkan, ya, pada tujuan pembelajaran yang memang akan kelihatan dengan adanya produk yang mereka hasilkan. Begitu. Tetapi kalau baru mau menguasai konsep-konsep tertentu, nah saya rasa itu akan pasnya ketika kita pakai discovery. Gitu. Tetapi ketika mau master untuk konsep yang dia akan tampak pada pengaplikasian di produk, nah berarti silahkan pakai project base, ya. Betul, seperti itu. Baik, Tapi, Bu, terima kasih ya Bu atas saran dan masukannya. Jadi Bapak Ibu perlu dicermati, jangan memilih model itu jangan asal dipilih. Oh ini lagi ngetren, ini lagi ini, enggak. Cek model ini dia sifatnya seperti apa, karakternya gimana, lalu lihat tujuan pembelajaran Bapak Ibu apa. Ya. Kalau tujuan pembelajarannya dia bisa membuat, dia bisa mengimplementasikan, pilihlah problem atau project. Tapi kalau dia bisa
hanya sampai ke pemahaman misalnya ya, atau sampai ke oke deh, misalnya pengenalan terhadap konsep-konsep yang baru ya, atau penguasaan terhadap konsep, tapi tidak sampai pada membuat, tidak sampai pada apa pengimplementasian yang sifatnya kompleks. Nah, saya rasa discovery cocok gitu. Oke. Jadi perlu dilihat karakternya, perlu dilihat alurnya, lihat sintaks ya. Baik, Pak, siapa nih? Pak yang duluan, Pak Anang apa Pak Agung ya? Pak Anang aja, Bu. Oke, Pak Anang dulu. Oke. Ya, makasih Bu. Silahkan. Ya, makasih Bu Mila atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini mungkin saya sedikit ada masalah sedikit dengan kesulitan belajar siswa. Kebetulan di sekolah kami ini kan di kota, Bu. Di kota. Maaf, di mana Pak Anang? Di Kota Sorong, Bu. Kota Sorong, Papua Barat. Oke. Nah, gini Bu, biasa kendala yang kami alami tiap tahun Bu, setiap penerimaan siswa baru Bu, karena biasanya itu ada calon siswa yang datang dari kampung Bu, dari pedalaman Bu. Nah, dari pedalaman Bu. Nah, kadang kami dari pihak sekolah nggak bisa menolak Bu, karena mereka ingin sekali sekolah di tempat kami. Nah, setelah kami terima Bu, biasanya ada kendala yang kita dapati Bu. Contohnya misalkan, ya itu Bu, mereka nggak bisa apa-apa Bu. Jangankan itu Bu, ada pernah kejadian kami dapatkan anak nggak bisa membaca Bu dan menulis, tapi dia sudah lulus SMP. Nah, jadi pada saat masuk di sekolah kami Bu, kami terkendala sekali Bu. Jadi istilahnya apa ya Bu ya, kita agak kesulitan Bu, gimana caranya agar mereka bisa beradaptasi dengan sekolah kami Bu, gitu Bu. Nah, terus kejadian itu juga nggak terjadi sekali dua kali Bu, sering Bu terjadi Bu. Makanya kami, termasuk saya juga Bu, sering kami merasa kesulitan Bu, menghadapi siswa tersebut. Kadang mohon maaf Bu, biasanya mereka tuh kalau di kota Bu, mereka tuh nggak tinggal sama orang tua, jadi mereka kayak ngikut ya. gitu. Ya, kadang ikut Ikut orang. Ya, jadi kadang juga tante juga kadang yang nggak peduli gitu Bu, istilahnya kadang cuma nitip doang kan, ya sudah dia mau sekolah kan mau tidak kah itu urusan belakangan. Nah gitu, jadi kadang kita mau berkomunikasi dengan orang tuanya itu susah sekali Bu. Nah yang mungkin saya tanyakan di sini Bu, mungkin kalau misalkan saya mungkin tahun depan dapat lagi masalah seperti kayak begini tuh gimana Bu? Soalnya saya takut, saya takutnya gini Bu, karena biasa anak-anak yang dari kampung ini Bu, mohon maaf Bu ya. Tahu saya ngerti. Ya, jadi mereka itu apa ya Bu, kadang mohon maaf tidak sampai selesai sekolahnya. Kadang saya merasa kasihan, kalau bisa mari saya bantu untuk kalian tetap belajar. Aduh Pak, kami ada masalah di kampung, ada begini-begini. Malah yang kemarin saya sampai pusing tuh, yaitu ada anak yang tiba-tiba mau ujian, katanya orang tuanya mau cerai, dia minta pulang. Wah ini saya bilang, wah ini gimana ini? Nah seperti kayak begitu Bu. Nah jadi mungkin pertanyaan saya Bu, mungkin kira-kira seperti apa yang harus kami lakukan menghadapi siswa-siswa tersebut Bu, biar mungkin mereka bisa sama dan tidak merasa kesulitan dalam belajar. Gitu Bu. Makasih Bu, makasih. Oke, terima kasih Pak Anang. Ya. Saya bisa memahami kesulitannya Pak Anang seperti apa. Karena saya di universitas juga kebetulan kami dapat di sini kami dapat banyak mahasiswa titipan ya, beasiswa begitu dari pegunungan. Ya Pak Anang tahu lah ya. Saya rasa yang Pak Anang dapat itu juga mungkin dari seperti itu sudah. Nah, jadi ya mau nggak mau kita harus mengidentifikasi dan mengelompokkan ya permasalahannya begitu. Nah kalau tadi Pak Anang menemukan ada yang nggak bisa baca, tidak bisa menulis. Waduh, padahal itu di SD ya, sehingga itu butuh waktu lagi untuk dia bisa menyesuaikan, dan memang Pak Anang tidak akan mungkin mengatasi itu, ya. Sehingga yang harus Pak Anang lakukan adalah dipilah, kelompokkan masalahnya. Mohon maaf Bu, saya potong sedikit Bu. Iya. Yang masalah mereka tidak bisa baca tulis gitu Bu, kadang saya nanya, apakah di sekolah kalian belajar? Tidak Pak, kadang cuma satu guru, kadang nggak ada guru. Jadi ya mau tidak mau kepala sekolah juga nih ya meluluskan.
Lah yang lucunya lagi kadang kepala sekolahnya ada, kadang tidak ada. Nah, seperti gitu, Bu. Ya, makasih, Bu. Iya, iya. Betul, betul. Memang makanya tadi itu situasi di luar sekolah ya dan sebelum sekolah. Itu external learning problem. Nah, yang memang kalau ini Pak Anang tidak akan punya solusi ya. Kalau mau solusinya ya berarti yang masuk itu harus dikelompokkan ya, tentunya yang punya kesulitan seperti ini harus ada treatment khusus gitu ya. Harus ada apa, dilatih dulu. Tapi kalau misalnya baca tulis ini yang tidak bisa, nah ini waduh Pak. Kalau dibilang mengenali komputer, perangkat komputer, belum pernah pegang komputer, itu tidak itu yang terjadi. Nah, mungkin Pak Anang masih punya solusi. Oke, kita bikin matrikulasi misalnya ya, atau kita kasih tambahan ekstra supaya dia bisa mengikuti teman-teman yang lain. Tetapi kalau kemampuan dasar yang memang itu harusnya jauh sebelumnya sudah dia kuasai, nah mungkin Pak Anang bisa diskusi dengan pihak sekolah untuk ini perlu ada sortir juga lah ya, paling tidak bisa baca tulis lah, begitu ya. Nah, lalu jadi tadi poinnya adalah Pak Anang harus mengelompokkan permasalahannya. Ya, ada masalah yang memang Pak Anang bisa selesaikan atau kita sebagai guru bisa selesaikan, dan ada masalah yang itu memang sudah di luar jangkauan kita, begitu. Nah, tentunya kita akan memilih menangani masalah-masalah yang memang memungkinkan untuk ditangani, ya. Jadi misalkan tadi mereka perlu supaya bisa dia punya kemampuan paling tidak starting point-nya sama dengan teman yang lain, mungkin perlu pendampingan sedikit ya, karena ada hal-hal yang mereka sulit, lambat begitu. Nah, itu bisa dikasih ekstra Pak, begitu. Nah, lalu kalau tadi berkaitan dengan memang ada siswa-siswa kita yang mahasiswa juga saya mengalami hal yang sama. Mereka punya permasalahan di luar sekolah, situasi di luar sekolah, ya, yang mengganggu mereka, membuat mereka bermasalah di dalam pembelajaran. Nah, itu kita tidak bisa sendiri menyelesaikan. Harus ada komunikasi dengan orang tua, paling tidak, atau Pak Anang mungkin bisa dibantu oleh BK atau wali kelasnya dia. Ya, biasanya siswa-siswa seperti ini membutuhkan support. Ya, mereka butuh untuk diarahkan, mereka butuh untuk dikuatkan, gitu. Ya, jadi guru ini tidak hanya jadi memberikan pengetahuan, membantu siswa untuk mempunyai pengetahuan, tetapi membantu mereka juga untuk bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi melalui pendampingan, ya Pak ya, pendampingan personal, kemudian dibantu oleh wali kelas atau BK, begitu. Kalau misalnya memang itu masalahnya sudah lebih kompleks, artinya Pak Anang merasa tidak sanggup untuk menangani itu sendiri. Saran saya seperti itu. Nah, lalu Pak Anang mengenali masalah-masalah lain yang itu kira-kira apa yang bisa kita selesaikan melalui proses pembelajaran, melalui penerapan model, ya, atau melalui penerapan media. Misalkan tadi mereka sulit untuk menguasai konsep-konsep tertentu, ya, terkait dengan persepsi. Nah, mungkin bisa kita bantu dengan model pembelajaran, ya, yang ada, atau misalkan proses kognitif yang perlu untuk dilatih, ya. Nah, berarti kan ini kita bisa terapkan model-model pembelajaran yang melibatkan proses-proses kognitif, itu bisa dimaksimalkan seperti itu. Begitu ya Pak Anang? Iya Bu, makasih banyak Bu untuk sarannya Bu yang kasih. Saya mengalami yang sama, teman-teman beasiswa kami yang dari timur sana banyak yang seperti itu. Ya, jadi kita ekstra, gurunya capek pasti jadinya. Oke, tadi Pak Agung, silahkan Pak Agung. Pak masih mute. Ya, saya Agung Bu. Saya berada di unit kerja SMP. Saya mengomentari dari Pak Anang Bu. Pak Agung dari mana nih? Saya dari Bekasi Bu, ya. Oh, oke. Wah, satu dari Papua, satu dari Bekasi. Iya, dari ujung ke ujung Bu ya. Tadi Bu ya, saya mengomentari mengenai komentar dari Pak Anang mengenai siswa yang tiba-tiba menemukan yang tidak bisa baca Bu ya. Saya menemukan siswa seperti itu Bu, yang tiba-tiba artinya mereka tidak bisa baca, beberapa siswa tidak bisa baca, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya.
Saya melihat kaget sekali setelah saya masuk di kelas 9 ternyata siswa ini tidak bisa baca, Bu. Bahkan ya memang tidak bisa baca, lemah sekali kemampuan berpikirnya gitu. Saya langsung bertanya ke wali kelasnya, kenapa kok bisa diterima siswa seperti ini? Kenapa bisa naik dari kelas 7 ke kelas 8 ya? Ternyata inilah bagian dari sistem penerimaan siswa di 10 tahun yang lalu, Bu. Jadi memang ya seperti ini sering terjadi di tempat saya, di mana ya akhirnya mereka menerima siswa-siswa ya dengan tujuan demi anak bangsa, demi peserta didik Indonesia, demi belajar, untuk belajar, bisa belajar, akhirnya diterima. Ternyata mereka tidak ada kemampuan untuk membaca. Di kelas 7 lemah sekali hingga masuk ke kelas 9. Dan saya tidak tahu rimbanya di kelas SMA seperti apa ya anak tersebut, Bu. Jadi itulah yang terjadi di sistem siswa di 10 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang PBDB sekarang sudah alhamdulillah sudah lebih baik sistemnya, jadi mensortir siswa yang layak untuk masuk ke tingkat SMP. Itu saja Bu komentar dari saya. Terima kasih. Oke. Baik, berarti Pak Anang ada temannya ya. Nah, memang Bapak Ibu ketika itu terjadi, artinya gini, ketika di sekolah kita memutuskan untuk menerima siswa dengan berbagai kekurangan seperti itu, ya kemudian itu akan menambah tanggung jawab. Karena kita terima artinya kita siap untuk membimbing mereka ya. Begitu. Ya, semoga saja ya Bapak Ibu ya mungkin ketika sekolah Bapak Ibu menerima siswa dengan kondisi seperti itu, artinya guru-guru pun juga dipersiapkan untuk mereka bisa menerima kondisinya dan bisa membantu mereka. Begitu. Oke, Bapak Ibu ini kita selesai saya batasin aja ya, kita selesai jam 10, oke? Nanti Bapak Ibu bisa sholat, bisa ini ya. Baik. Oh, ada yang sudah izin untuk sholat. Oh iya, maaf saya lupa, kita berbeda waktu. Oke. Tidak apa-apa, silahkan. Baik, kita batasi saya selesai jam 10 waktu Indonesia Barat. Kita punya waktu 13 menit lagi. Bapak Ibu yang sudah waktunya sholat di sekolah masing-masing, tidak apa-apa, monggo silahkan. Ya, di waktunya, waktu Indonesia Timur ini kayaknya sudah. Ya, nah silahkan. Ini saya rekam kok, jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat lagi. Gitu. Oke, Pak Zainul Abidin, silahkan. Ya, terima kasih Bu Mila atas kesempatannya. Di sini saya sharing Bu, mungkin minta solusi mungkin di sekolah kami itu ada siswa yang dulunya di SMP itu pintar, sering peringkat, tapi ketika masuk di sini itu minder atau bisa jadi minder ya karena teman-temannya itu bersaing gitu Bu. Jadi bersaing agar bisa mendapatkan ranking yang bagus. Nah, yang biasanya ranking 1 di SMP, nah di sini turun bisa jadi drastis dan mungkin bisa jadi down, kaget rankingnya gitu. Nah, jadi sehingga anaknya ya nggak semangat atau gimana gitu. Seperti itu Bu. Mungkin ada solusi mungkin sedikit Bu dari gitu aja. Oke. Pak Zainal, sekolahnya sekolah favorit ya? Atau sekolah unggulan? SMK Telkom Malang, Bu. Oh, oke. Ya, baik. Nah, itu memang pasti biasanya terjadi sih kalau di sekolah-sekolah, artinya di sekolah-sekolah favorit atau kita bilang sekolah-sekolah unggulan. Karena apa? Karena siswa-siswa yang masuk di situ pasti adalah siswa-siswa yang terbaik di sekolahnya. Ya. Nah, ketika dia siswa-siswa yang terbaik di sekolahnya, tentunya dia sudah terbiasa menjadi yang terbaik dari orang lain ya. Dan di sisi lain, keluarga, artinya gini, bebannya dia sangat besar sebenarnya, anak-anak seperti itu. Apa? Dia pernah menjadi terbaik sehingga dia punya beban dong ya untuk mempertahankan, untuk tetap jadi yang nomor 1. Belum lagi orang tua. Orang tua kan pasti akan tetap menuntut, kamu harus tetap paling atas gitu. Nah, sehingga ketika dia masuk di sekolah yang mana di situ mereka digabung dengan anak-anak unggulan dari tempat-tempat yang lain, kan nggak mungkin ya terbaik dari yang terbaik ya, seperti itu. Nah, kalau anak ini mentalnya memang tidak siap, artinya dia tidak siap dengan kegagalan, gitu ya. Dia tidak siap untuk dia tidak bisa menerima bahwa ada yang lebih dari kita, misalnya seperti itu. Nah, itu pasti dia akan tertekan, stres. Jadi Bapak Ibu yang juara-juara tuh biasanya gampang stres.
yang sudah biasa di atas gitu ya, kemudian masuk di sekolahnya Pak Zainal, itu kemudian dia harus menjadi nomor sekian, ya. Nah, ini memang butuh pendampingan, ya, butuh pendampingan. Jadi bukan hanya siswa yang kurang saja yang butuh pendampingan, Bapak Ibu. Siswa yang pintar-pintar itu justru sangat butuh untuk didampingi. Kenapa? Karena mereka butuh untuk istilahnya ini diberi pengertian. Mereka butuh untuk sadar realita bahwa ya nomor satu itu bukan segala-galanya, gitu ya. Untuk bisa diakui dia tidak harus menjadi nomor satu, tetapi lebih ke tanggung jawab. Dia bisa melakukan tanggung jawabnya. Dia bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal sesuai dengan kemampuannya dia. Nah, itu sudah diberi, itu poinnya, poin utamanya di situ. Bukan menjadi ranking, bukan menjadi nomor satu, tetapi bagaimana dia memaksimalkan kemampuannya dia, bagaimana dia berusaha, ya, sehingga hasil yang dia dapatkan itu adalah bentuk dari usahanya dia, seperti itu. Tetapi ketika dia dari segi angka, ya, itu kan sekedar angka ya, nomor 1, nomor 2, seperti itu. Nah, itu bukan poinnya di situ, tetapi dia bisa menunjukkan kemampuannya secara maksimal. Begitu Pak Zainul. Jadi saya rasa ini pendekatan kita membuka pandangan anak itu, ya, untuk dia bisa berbesar hati, untuk dia bisa menghargai dirinya sebenarnya. Ya, penghargaan terhadap dirinya itu penting. Ya, karena kadang-kadang anak-anak seperti ini dia itu sangat bergantung pada pandangan orang, gitu ya. Dan dia akan berprinsip bahwa ketika saya nomor 1, saya akan dipandang baik oleh orang lain, saya akan dihargai. Padahal kan bukan itu poinnya. Bagaimana orang menghargai kita kalau kita sendiri tidak menghargai diri sendiri, begitu ya. Jadi Pak Zainal, sepertinya siswa-siswa di sekolah Pak Zainal ini perlu perlu pendampingan begitu, terutama kalau anak-anak yang punya karakteristik seperti ini. Ya, mereka cenderung tidak bisa menerima diri ketika dia menjadi nomor 2 atau nomor sekian, gitu. Dia tidak nyaman sebenarnya. Dia tidak punya kenyamanan dengan dirinya sebenarnya, gitu ya. Nah, Pak Zainal bekerja sama dengan guru BK, gitu ya. Oke, baik Bu. Saya punya teman seperti itu soalnya pada saat saya sekolah. Ya, ada teman saya yang pintar, dia pintar sekali, tetapi dia orangnya santai, gitu ya. Ada teman saya yang ambisi sekali, dia harus selalu jadi nomor 1, begitu. Nah, setelah saya cermati, waktu itu saya SMA, ternyata ya dia selalu nomor 1 dan dia dituntut untuk itu, begitu. Oke, itu saja sih Pak Zainul yang bisa saya, artinya saya bisa ini ya, begitu. Nah, mungkin akan bisa lebih banyak dari guru BK yang bisa bantu. Oke, Pak Muhammad Zadli, silahkan. Setelah itu Pak Arifin ya. Oke, Pak Muhammad Zadli, masih off mikrofonnya. Maaf Bu, terima kasih. Saya dari SMP Sumatera Barat Bu. Oke, Sumatera Barat. Sago Halaban di Kabupaten 50 Kota. Mengenai masalah kesulitan belajar di sekolah saya, di SMP, kalau di sekolah kami yang terjadi kesulitan belajarnya itu terutama latar belakang dari kehidupan keluarga, Bu. Kebanyakan dari sekolah kami ini, setelah kebetulan saya juga memegang BK, jadi guru BK juga, sekarang guru olahraga juga. Jadi komplit. Karena kekurangan guru gitu, Bu. Jadi setelah saya pelajari yang terjadi di sekolah saya, itu banyak kesulitan belajar ini berasal dari lingkungan keluarga. Seperti
taraf ekonomi dari keluarga. Kebanyakan di sini kan buruh tani dan petani lah, yang pergi pagi pulang malam. Jadi siswa itu tidak istilahnya terayomi oleh orang tua. Kebanyakan dari mereka ada juga yang orang tuanya yang sudah berpisah, tinggal sama nenek. Nah, kemudian ketika tiba di sekolah, siswa-siswa ini tidak ada yang bawa buku, ya, sering duduk di warung. Itu yang terjadi di sekolah kami. Kemudian menanggapi masalah Pak Susilo dan bapak-bapak yang lain yang mengenai kesulitan, ada yang siswanya yang baru pandai membaca. Di sekolah kami juga dan di sekolah saya sebelumnya juga ini bermasalah dengan tidak pandai membaca Al-Quran, karena ilmu kami kan beragama Islam. Jadi kami mengelompokkannya, Bu, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kami kelompokkan dan kami buat jam tersendiri. Nah, jadi terpaksa kami buat jam tersendiri sekitar 1-2 jam untuk kembali kami mengaji lagi, Bu. Nah, jadi tambah lagi kegiatan dari guru. Kemudian mengenai masalah siswa-siswa yang bermasalah, sekarang kalau tidak salah itu ada program inklusi. Program inklusi dari pemerintah, di mana kita harus mengentrikannya di Dapodik, Bu. Ya, dibuatkan SK dari Dinas Pendidikan, nah, nanti dientrikan di Dapodiknya. Setelah itu nanti akan keluarlah bantuan-bantuan, mungkin ada bantuan pendampingan dari guru luar biasa atau bantuan berupa dana dan sebagainya. Nah, mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Pak Sadli ya. Begitu. Baik, wah ini pas ada guru BK ini. Kita bisa jadi-jadian, Bu. Paling tidak kan pengalamannya udah banyak ya, terutama siswa-siswa bermasalah tuh. Nah, nanti bisa memperkaya kita di dalam diskusi, di forum diskusi ini apa kira-kira gimana dari pengalaman atau gimana sih penanganannya begitu ya. Oke, saya juga baru tahu ya, ini SMP berarti Pak ya, tadi yang ada program inklusi ya. Iya, kalau di SMP itu baru-baru ini ada program inklusi. Oh, oke. Karena saya tahu saya dulu di SD ya. Di SD. Oke, sip. Kalau begitu artinya sebenarnya begini Bapak Ibu, ketika tadi permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika memang kita tidak ada penyaringan begitu ya. Nah, artinya sekolah Bapak Ibu siap untuk menerima itu. Nah, akan lebih baik ketika sistem di sekolah Bapak Ibu bisa mendukung untuk penanganan. Ya, misalkan tadi kalau di sekolahnya Pak Sadli, kita yang tidak bisa baca Al-Quran, itu kita ada program untuk mendampingi mereka bisa membaca Al-Quran begitu. Kalau di Pak Anang tadi mungkin Pak Anang bisa juga di sekolahnya, yang tadi masih kesulitan, nah itu bisa ada pendampingan tersendiri. Artinya gini, ketika kita menerima mereka, artinya kan kita bersedia untuk bertanggung jawab terhadap perkembangan mereka di sekolah begitu ya. Bukan kemudian membuat mereka semakin tersingkir gitu ya. Oke, tadi setelah Pak Sadli, Pak siapa ya? Ada Pak Zainuddin. Sebelum Pak Zainuddin tadi ada yang angkat tangan, lupa. Oh, Pak Arifin. Pak Zainuddin, Bu. Iya, Pak Bu, Zainuddin. saya. Oke. Siapa sih? Saya ya. M. Zainuddin. Pak Zainuddin. Saya bentar. Oh, Muhammad Arifin dulu, maaf. Muhammad Arifin dulu baru Pak Zainuddin. Oke. Pak Arifin dulu. Oh iya, silakan. Ini mau bertanya, mau sharing tentang salah satu murid saya, kebetulan saya juga wali kelasnya. Masalahnya sebenarnya hampir sama dengan Pak Zainul, cuman ini tipe anaknya itu dia itu pendiam, Bu. Kalau menurut saya kalau pendiam itu kan ya istilahnya masih wajar, tapi dia ini baper juga, Bu. Jadi maksudnya baper itu gini, ketika misalkan saya buat kayak diskusi ya, Bu, saya bagi kelompok gitu kan, dia itu istilahnya gini, dia itu diem aja, nggak mau berintah. Itu ada temannya istilahnya yang bentak dikit. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawanya itu gini, Bu. Kok menengahi, kalau Indonesia kan kamu kok diem aja, coba kasih pendapat kayak gitu kan. Lah dia itu baper. Dia itu istilah baper, kemudian besoknya dia itu hampir 1 minggu itu nggak masuk gara-gara itu, Bu. Jadi memang gampang baper. Saya sendiri juga
istilahnya sering ngobrol sama orang tuanya, jadi sering curhat-curhat ibunya juga, anakku ini istilahnya orang tuanya dia itu chat ke saya, mohon maaf Pak, ini nggak bisa gini karena memang katanya dibully sama temannya, ternyata itu sebenarnya nggak dibully Bu, karena saya sendiri tahu itu kan istilahnya namanya juga berkelompok dan memang harus berani, istilahnya berani mengungkap pendapat juga harus berani, istilahnya suruh presentasi juga berani. Dia itu kayak diem dan ternyata masalahnya katanya ibunya itu adalah gara-gara ibunya itu nikah lagi. Dan setelah itu anaknya menjadi seperti itu, dan memang saya merasakan perubahan dari dia kelas 1 ke kelas 2 sampai sekarang dia udah kelas 3, dan memang semakin lama menurut saya itu semakin parah, dan kata ibunya di rumah itu sering memberontak. Tapi di sekolah saya ajak itu dia diem aja seperti nggak ada apa-apa. Memang anaknya baik dulunya itu. Baik juga termasuk saya pintar, tapi ya sekarang jadi seperti ini. Mungkin mohon kepada ibu itu saya harus seperti apa, karena memang orang tuanya juga hampir tiap waktu juga cerita ke saya juga bingung solusinya seperti apa gitu. Oke. Pak Arifin, kayaknya maksudnya anaknya ini ya masalah psikologis ya sebenarnya ya kalau kita lihat ya begitu. Nah ya pendekatannya memang harus personal begitu ya, artinya mungkin diajak untuk biar dia terbuka. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah dia terbuka untuk menceritakan sebenarnya yang dia rasakan seperti apa begitu, sehingga kita bisa tahu dia punya kebutuhan atau permasalahan dia di mana. Karena kan yang kita cermati ini hanya dampak ya dari yang dia rasakan, artinya dampak dari apa yang dia simpan. Nah yang perlu digali adalah yang apa yang dia rasakan sebenarnya. Nah kalau ini saran saya sih Pak ya, artinya dia memang butuh perhatian khusus ya seperti itu, dan mungkin akan lebih baik kalau Bapak didampingi oleh guru BK begitu ya, karena ini bukan lagi mudah soalnya, karena masalahnya kompleks kalau kita lihat gitu. Saran saya seperti itu sih ya, artinya gini, dia membutuhkan perhatian, dia membutuhkan untuk didekati ya, dan bisa juga dia butuh orang untuk bercerita sebenarnya. Cewek apa cowok, Pak? Cowok, Bu. Oh, ke cowok. Oke. Biasanya kalau laki-laki dia akan ngobrol lebih nyaman dengan laki-laki. Gitu. Itu, Pak. Jadi dia butuh teman saya rasa untuk dia bisa bercerita sehingga kita bisa menggali permasalahan dia seperti apa. Karena kalau kita lihat permasalahannya mungkin kompleks dari keluarga juga ya. Gitu. Iya, Bu. Seperti waktu dulu pas PSG itu sampai ganti-ganti tempat gara-gara itu. Jadi ada yang dia itu merasa nggak nyaman sama teman PSG-nya. Atau mungkin dibentak sama bosnya dikit, bukan dibentak, sudah dibilangin, disuruh itu dia nggak bisa, akhirnya pindah lagi tempat PSG. Itu kesusahan saya seperti itu, Bu. Oke. Karena tidak mungkin kita mengerti terus dengan kondisinya dia ya, dia harus bisa mengatasi dirinya. Itu butuh psikolog atau butuh BK lah itu ya. Oke, Bapak Ibu, waktu kita baik terakhir ya, satu ya, Pak Zainuddin ya. Dari tadi sudah raise hand tuh Pak Zainuddin. Nggak apa-apa nih Bu, udah habis waktunya. Nggak apa-apa. Pak Zainuddin, oke saya tambah, kasihan Pak Susanto sudah ngangkat tangan. Baik, Pak Zainuddin, habis itu Pak Susanto, habis itu kita stop. Oke? Kita lewat dari jam 10, maafkan. Oke, silahkan. Iya. Yang mau saya tanyakan terkait dengan model pembelajaran ya Bu. Dimana kita menyusun pembelajaran itu kan pertama mengacu kepada KD, kompetensi dasar. Kemudian kita menentukan IPK, lalu tujuan pembelajarannya. Betul. Terus setelah tujuan pembelajaran baru kita bisa menentukan model pembelajarannya ya Bu ya. Betul. Dari yang 3 itu, discovery, problem, atau project. Betul. Nah, pertanyaan saya, apakah semua KD itu bisa diterapkan semua model pembelajaran tersebut? Misalnya kita bisa aja memasukkan discovery dalam KD tersebut atau yang lainnya gitu. Atau KD tertentu saja, misalkan KD ini tidak bisa diterapkan project based learning, KD ini tidak bisa diterapkan discovery. Betul. Seperti itu Bu. Betul. Ya, itu aja sih Bu, mohon pencerahannya, terima kasih. Oke. Jadi Bapak Ibu, jadi sebenarnya gini, kalau kita lihat karakteristiknya ya, project base itu dia sudah mengakomodasi untuk berpikir tingkat tinggi sampai ke level create ya, paling tinggi C6. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau misalkan KD Bapak Ibu atau tujuan pembelajaran indikatornya itu sudah sampai pada level yang sangat tinggi tadi,
Nah, itu akan lebih pas kalau untuk IPK yang levelnya tingkat tinggi tadi, itu kita pakai, atau apa namanya, untuk KD yang levelnya tinggi itu, kita pakainya project base, ya. Nah, lalu kalau misalnya nih, oke, KD-nya kalau kita lihat itu dia sampai ke pemahaman saja atau ke aplikasi, misalnya ya, memahami saja. Nah, kalau memahami mungkin oke, dia akan lebih cocok dengan discovery, begitu. Jadi project based dan problem based learning itu dia sangat pas ketika kita pakai untuk yang C3, C4 ke atas. Itu cocoknya di situ. Ya, gitu. Jadi betul Pak Zainuddin bahwa ketika tujuan pembelajaran kita itu C4 ke atas ya, nah itu kita akan sangat cocok kalau mau pakainya problem based atau discovery atau project based. Kalau misalkan bentuknya bisa menghasilkan produk, maka kita akan pasnya itu menggunakan project. Karena kan kalau project kita menghasilkan produk ya, project menghasilkan produk tertentu, begitu. Tetapi misalkan create-nya itu bukan menghasilkan produk, tetapi penyelesaian dari permasalahan-permasalahan berupa ide-ide dalam penyelesaian masalah, nah kita bisa pakai problem based sebenarnya. Nah, tetapi kalau fokusnya hanya sampai atau dari KD-nya itu atau dari tujuan pembelajaran Bapak Ibu susun itu dia sampai pada misalkan apa memahami ya atau ya sampai kepada memahami saja. Nah, saya rasa kalaupun hanya pakai discovery, ya discovery itu cukup. Gitu. Jadi kita sesuaikan dengan karakteristik dari si model, ya, gitu. Jadi betul Pak Zainuddin, ya, tidak bisa semuanya, project semua enggak. Kita lihat mana yang cocok, gitu. Match, Terima kasih, Bu. ya. Terakhir Pak Susanto, silakan ya, Bu. Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf di terakhir. Maaf, tadi Pak Zainuddin dari mana ya? Iya, Bu. Pak Zainuddin dari mana? Dari wilayah Tangerang, Bu. Oh, ke Tangerang. Oke, Pak Susanto dari SMK Telkom, Ibu. Telkom Malang. Oh, Malang juga. Oh, temennya Oke. Pak Ya. apa tadi? Pak Zainul Abidin sama Pak Adi. Oh, oke. Baik, silahkan. Iya, Bu, mau tanya. Ini kan untuk kesulitan belajar, kita kan seringnya itu kesulitan anak-anak yang mengalami low cara berpikirnya itu rendah mungkin. Akan tetapi kalau kita mau adil, ternyata anak-anak yang berpotensi untuk berpikir secara tinggi, secara cepat, mereka itu malah merasa tersisihkan gitu. Padahal Pak, saya pengen ke materi selanjutnya ini, seperti itu. Nah, untuk mengakomodir hal itu seperti apa, Bu ya? Karena kita kan kalau misalnya ya perlu untuk memacu yang berprestasi juga. Jadi biar konsentrasi kita itu bisa yang ke low, kita bisa mengarahkan kesulitan belajarnya. Untuk yang berprestasi kita juga mengarahkan menanggapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika belajar juga. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Nah, Pak Susanto, jadi kalau kondisi seperti ini sebenarnya kita bisa memanfaatkan belajar kelompok ya, begitu. Artinya gini, siswa-siswa tadi yang cepat, yang artinya kalau kita pakai istilahnya yang punya kemampuan lebih ya, nah, punya kemampuan lebih itu mereka kan cepat ya, sehingga ketika dia sudah selesai dengan yang kita tugaskan, mereka pengen terus apa lagi gitu ya. Kalau tidak difasilitasi dia bosan, misalnya seperti itu. Nah, anak-anak seperti ini karena dia punya kemampuan lebih, mungkin bisa dimanfaatkan untuk dia menjadi tutor buat teman-teman yang lain sebenarnya. Itu salah satu cara untuk membuat dia tetap eksis, gitu ya. Tetapi di sisi lain mereka tidak bosan ya, mereka tidak merasa kok terus aku ngapain lagi gitu ya. Nah, jadi bisa kita manfaatkan belajar kelompok di mana mereka itu kita
manfaatkan di dalam kelompok. Jadi digabung ya. Pak Susanto bisa misalnya mengidentifikasi ada berapa banyak siswa seperti itu di kelas Bapak, kemudian nanti bisa didistribusikan ke kelompok-kelompok siswa yang lain begitu, sehingga di situ mereka bisa mendampingi. Itu kita memanfaatkan namanya tutor sebaya gitu ya. Jadi kita manfaatkan tutor sebaya. Misalkan dalam praktek kan mereka kan sudah tahu cepat dan sudah tahu gitu ya. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan mereka untuk mendampingi teman-teman di kelompok-kelompok yang biasa saja atau misalnya agak lambat gitu. Nah, itu bisa kita manfaatkan seperti itu. Artinya mereka jangan dibiarkan nganggur. Kalau dia nganggur nanti dia berpotensi untuk membuat kerusuhan ya. Gitu. Nah. Iya, Ibu. Emang sebelumnya kami terapkan seperti itu sih, Bu. Jadi ada tutor sebaya, tetapi juga mereka sedikit ngeluh juga. Belum ya? Iya, maksudnya mengeluh, mereka itu mengeluh, Pak, kasih materi lagi dong, Pak. Ini kan, jadi mereka menentukan targetnya itu mungkin lebih duluan malah daripada. Tidak masalah. Jadi selain jadi tutor ya, memang untuk hal-hal seperti ini kita perlu menyediakan materi advance ya, materi-materi advance yang memang itu akan memfasilitasi untuk siswa yang lebih tadi untuk dia bisa berkembang juga lebih begitu ya. Nah, tetapi pada saat Bapak Ibu memberikan materi advance ini ya, nah Bapak Ibu tidak boleh menjadikan itu ukuran untuk keseluruhan. Jadi kan sifatnya pengayaan. Ini sifatnya pengayaan. Seperti itu. Jadi saran saya sih seperti itu. Atau misalkan Pak Susanto juga bisa membentuk apa sih istilahnya, biasanya kan kalau ada ekstra gitu ya, ada ekstra kegiatan-kegiatan ekstra. Kalau di kampus sih biasanya disebutnya kayak KBM ya. KBM itu kegiatan untuk pengembangan bakat minat. Nah, biasanya di sini yang kita fasilitasi untuk anak-anak yang tertarik, punya ketertarikan khusus atau punya ketertarikan untuk dia explore lebih begitu. Ya. Nah, paling itu juga salah satu cara. Jadi selain kalau di dalam kelas kita manfaatkan mereka sebagai tutor begitu. Nah, kalau untuk selain itu kita juga bisa menyediakan materi-materi advance yang sifatnya pengayaan atau bahkan menyediakan KBM untuk dia bisa explore lebih gitu. Gitu ya, Pak ya. Terima kasih, Bu. Di sekolahnya Pak Susanto bingung anaknya kepinteran ya. Di sekolah lah, ya ada juga yang malah bingung nggak nyampe-nyampe gitu. Bapak Ibu ya, jadi banyak sekali masalah-masalah, saya yakin Bapak Ibu dari berbagai daerah ini ya, berbagai jenis sekolah ya, berbagai ini kultur di masing-masing, bahkan ini sudah beda-beda ini ya tadi. Nah, sehingga saya yakin nanti di dalam diskusi ini kita bisa menemukan macam-macam masalah ya. Nah, jadi setelah ini Bapak Ibu silakan melanjutkan ke forum diskusi, yang mana di dalam forum diskusi itu silakan Bapak Ibu ya share masalah-masalah yang terjadi. Jangan lupa faktor penyebabnya apa ya. Jadi itu disajikan. Kemudian saya harap dari forum diskusi kita nanti itu kita bisa mengenali berbagai macam masalah yang ternyata terjadi di sekolah Bapak Ibu semua. Gitu. Saya rasa cukup untuk kita hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, waktu kita molor ya, tapi menarik ya. Ternyata Bapak Ibu punya banyak masalah. Punya banyak masalah di sekolah. Sehingga itu memang kalau setiap kali sesi diskusi masalah ini biasanya panjang. Nah, jadi saya harap Bapak Ibu ya bisa berbagi, dan saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini ya. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu di forum diskusi, gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada yang tidak berkenan untuk pertemuan kita hari ini. Besok kita akan mulai jam 8 lagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat siang, Ketua. Selamat siang, Pak. Saya Pak Dhani udah absen. Ya. Ya, Bu. Bu Mila, terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Jadi, Pak ya Dhani. pada Arjuna yang tadi sudah mengisi acara. Tinggal Sri Kandinya kita tunggu nanti
Ya, Dikasih baik. nilai Pak Dani, dikasih nilai. Ya, siap. Bertanya Pak. Yuk, kita istirahat dulu ya sekarang ya. Oke.